Saya Andi Pujo. Sebagai dosen data science di ITSB, saya melihat IIRC merupakan bagian penting dari proses research and development yang berbasis inovasi di ITSB. IIRC juga menjadi support bagi program studi data science di dalam proyek-proyek penelitian yang berkaitan dengan data analytics dan juga dengan kecerdasan buatan. Bahkan, IIRC juga mendukung ide-ide baru mahasiswa melalui inkubasi startup yang inovatif dan kreatif. Dengan adanya IIRC, saya yakin dapat menyokong kebutuhan research dan bisnis performance serta menjadi produk HR one-stop solution untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Mungkin biar lebih semangat, saya akan buka dengan sebuah pantun. Bikin jus buah pakai blender. Pilih buahnya. Cakep. Oke. Pilih buahnya, ya buah naga. Selamat pagi, Insightful Leader. Selamat datang di Leaders Insight Forum episode 3. Boleh tepuk tangannya dulu, boleh kasih reactionnya. Pagi-pagi di bulan puasa, kita ketemu lagi setelah dua pertemuan berikut sebelumnya. Kita pagi-pagi habis sarapan, masih pada seger di kantor. Pada kesempatan kali ini di episode ketiga kita bertemu dalam bulan Ramadan. Bulan yang tentunya membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Pastinya nggak pada lemes, pastinya pada semangat, baik di kantor atau mungkin yang sambil melakukan pekerjaan lainnya, paralel, kita bisa mendengarkan dan mendapatkan insight-insight baru melalui Leaders Insight Forum episode 3 kali ini. Gimana kabarnya Bapak Ibu sehat? Boleh tulis di kolom chat, Bapak Ibu berasal dari mana? Berasal dari company apa? Kemudian atau instansi mana? Dan juga di kota mana barangkali ada yang di luar Jakarta, ada yang di luar Jabodetabek. Yuk boleh tulis dulu di kolom chat biar kita sama-sama kenalan. Karena nanti dalam 2 jam kurang lebih ya, sampai jam 12 nanti, kita akan sama-sama mendengarkan insight-insight baru dan juga ilmu-ilmu baru dan pengalaman baru yang tentunya akan dibagikan oleh narasumber kita yang kece-kece banget hari ini yang sudah bergabung. Namun sebelumnya perkenalkan, saya Eko Galis Saputro sebagai moderator hari ini. Nah, tadi di awal kita sudah buka dengan video tentang IIRC. Izinkan saya untuk memperkenalkan sekilas terkait dengan IIRC. Mungkin di sini Bapak Ibu ada juga yang baru tahu apa sih IIRC gitu. Keren banget ya acara Leaders Insight Forum dari IIRC. Nah, izinkan saya memperkenalkan sekilas. Jadi IIRC atau ITSB Innovation and Research Center merupakan salah satu unit yang berada di bawah kampus Institut Teknologi Sains dan Bisnis yang bertindak sebagai learning ecosystem dengan 4 pilar utama, yakni Skill Talent Pool and Development Center, HR One Stop Solution, Creative and Digital Center, dan Innovation and Research Center. Gitu. Oh, di sini sudah banyak yang tulis komen chat. Oh, mostly kebanyakan dari Jakarta. Selamat pagi, Bapak Ibu. Wah, berarti kita sama di Jakarta nggak terlalu panas. Ini agak-agak mendung. Namun cuacanya enak banget nih buat kita belajar hal baru di hari ini. Gitu. Izin saya lanjutkan terkait dengan IRC. Jadi kami berdiri sejak bulan April 2024. IRC terus mengembangkan program-program terbaik dan program inovatif lainnya, yang mana salah satunya yang baru di tahun ini, yakni Leaders Insight Forum. Dan pada kesempatan kali ini merupakan episode ketiga dari Leaders Insight Forum. Dan hopefully kita akan terus konsisten menjalankan Leaders Insight Forum di bulan-bulan berikutnya. Dan sebagai informasi, Bapak dan Ibu, forum ini diselenggarakan oleh IRC sebagai media sharing session yang menghubungkan antara para leaders, praktisi, dan juga subject matter expert untuk dapat berbagi wawasan, pengalaman, dan strategi praktis guna mendukung pengembangan individu dan organisasi. Nah, kalau sebelumnya di episode 1 kita
telah belajar terkait dengan pentingnya coaching dan mentoring di dalam dunia industri untuk peningkatan produktivitas gitu bersama Coach Giokni gitu. Nah, kemudian di episode 2 kita kemarin belajar mengenai coaching menggunakan pendekatan neurosemantics atau meta coaching bersama Coach Mariani Ang. Dan pada episode 3 kali ini kita akan membahas topik yang nggak kalah seru. Di bulan puasa ini kita akan belajar hal baru terkait dengan embrace change, building resilience for self and team. Wah, ini topiknya yang memang lagi banyak banget digaungkan di berbagai company nih untuk gimana sih kita jadi resilience yang not only for ourselves, namun juga untuk membangun resiliensi di tim kita seperti itu. Dan di episode kali ini kita juga akan membahas bagaimana membangun ketahanan atau resiliensi dalam menghadapi perubahan dengan menggunakan neuroscience, learning and development principles, dan analisa perilaku psikologis. Kita akan mengeksplorasi strategi untuk memperkuat daya tahan individu dan tim untuk menghadapi berbagai tantangan dan perubahan di masa datang gitu. Dan pastinya pada episode kali ini kita akan didampingi oleh dua narasumber yang cantik dan luar biasa yang sudah bergabung. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Di sini ada Coach Debbie Tanamal dan juga Coach Tina. Selamat pagi, Coach. Selamat pagi, Mas Eko. Selamat pagi, Bapak dan Ibu semuanya. Oke, suara saya terdengar jelas, Coach Tina. Selamat Saya pagi, selalu Pak Eko. seger Selamat pagi, nih Bapak pagi. Ibu semuanya. Selamat pagi, Coach Devi. Terima kasih sudah bersedia untuk berbagi di Leaders Insight Forum episode 3 kali ini. Dan kita akan sama-sama mendengarkan materi-materi atau ya inspirasi baru nih dari kedua coach kita yang kece-kece banget hari ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita memulai sesi diskusi kali ini, sebagai wujud cinta terhadap tanah air dan bangsa kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Sinarmas. Hadirin dimohon untuk tetap menonaktifkan suara dengan sikap sempurna.
Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, inspirational leaders, sebelum kita mengawali kegiatan kali ini, kita akan mendokumentasikan kegiatan hari ini dengan berfoto bersama. Jadi Bapak Ibu kami harap untuk dapat mengaktifkan kameranya dengan menggunakan virtual background yang sudah di-share di kolom chat. Kita akan foto bersama terlebih dahulu sebelum kita mulai sesi hari ini. Wah, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah menyalakan kameranya. Jadi kita akan foto bersama dulu mendokumentasikan kegiatan hari ini sebelum nantinya kita akan mulai sesi bersama kedua coach kita yang luar biasa sudah hadir. Oke, ini aku remove dulu untuk spotlight-nya. Oke, boleh kita masih tunggu Bapak Ibu yang sudah bergabung untuk mengaktifkan videonya dulu. Kita akan berfoto bersama, nanti dalam hitungan ketiga kita akan mulai dari halaman pertama, kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke, mungkin kita tunggu 10 detik lagi kali ya. Oke, mungkin boleh Bapak Ibu yang masih atau sedang beraktivitas boleh sambil menyalakan kameranya. Yes. Oh, sudah ada Coach Giok nih juga. Selamat pagi, Coach. Terima kasih sudah bergabung. Oke, kita foto bersama dulu untuk halaman pertama. Oke, kita berikan senyuman terbaik. Lihat ke kamera masing-masing. Dalam hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Sekali lagi ganti gaya boleh. Satu, dua, tiga. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bagi yang ingin menyalakan kameranya, tetap menyalakan kameranya juga boleh. Bagi yang sambil melakukan kerjaan lain untuk mendengarkan juga kami perbolehkan. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana yang saya jelaskan di awal, kita pada episode kali ini kedatangan dua coach yang luar biasa yang kita akan belajar terkait dengan embrace change melalui para expert kita. Izinkan saya untuk memperkenalkan expert kita hari ini, coach kita hari ini. Yang pertama yakni Coach Debbie Tanamal. Beliau merupakan performance coach and founder of Alpha Code Indonesia. Dan Coach Debbie Tanamal ini merupakan founder Alpha Code Indonesia dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam pengembangan kepemimpinan dan talenta. Beliau berspesialisasi dalam membangun pemimpin yang kuat, mentransformasi tim, dan juga mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Sebagai Executive and Career Coach bersertifikat, beliau juga merupakan penulis buku Alpha Code, Ritual 30 Menit Sehari untuk Hidup Sukses. Wah, kira-kira nanti kita akan di-sharing gak nih ya untuk isi bukunya seperti apa? Kira-kira ritual 30 menit apa sih yang bisa kita lakukan? Terima kasih banyak Coach Debbie sudah bergabung. Dan pastinya untuk live episode 3 kali ini kita masih setia didampingi oleh coach kita yang cantik luar biasa yang sudah bergabung yakni Coach Tina Melinda. Beliau berpengalaman lebih dari 17 tahun di bidang HR dan juga bersertifikasi sebagai coach. Dan beliau saat ini mengemban tugas sebagai Business Development and Program Director dari IIRC atau ITSB Innovation and Research Center gitu. Untuk memulai kegiatan kali ini kita akan persilakan Coach Tina terlebih dahulu untuk bisa sharing terkait dengan Embrace Change. Selamat pagi Coach Tina, gimana kabarnya hari Pagi, ini? Mas Eko. Wah, Wah, pagi tetap ini semangat seger ya. banget. Apalagi udah lihat Mas Eko nih ngebukanya dengan semangat. Jadi kita juga Wih, energinya ini nih, contagious katanya. tersalurkan dengan Coach Tina nih jadi semakin semangat. Oke, mungkin Coach Tina kita langsung persilakan Coach untuk memulai sesinya. Silakan Coach. Oke, makasih kok. Oke, baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Gimana kabarnya pagi ini? Boleh yuk unmute sebentar, pengen dengar suaranya yuk. Gimana kabarnya? Baik, pastinya. Baik, Alhamdulillah ya. Nah, Alhamdulillah. terima kasih nih Bapak dan Ibu ya udah hadir meluangkan waktu di pagi yang cerah ini gitu ya. Nanti topik kita adalah tentang embrace change gitu dan kita akan ngebahas sedikit tentang resilience gitu ya. Nah, sebetulnya kenapa ini topik kita angkat gitu ya. Nanti kita akan banyak diskusi Bapak dan Ibu. Namun sebelumnya izinkan saya share dulu ini slides-nya. Nah, ya. Ini memang IIRC ini adalah sebuah lembaga eksekutif education ya Bapak dan Ibu yang kita memang menggandeng banyak banget partner. Kali ini partner kita adalah dari Bu Dewi Tanamal, Alpha Code ya. Nah, kita juga memiliki flagship collaboration program gitu ya.
Nah, tidak hanya itu, kita juga banyak menggandeng partner-partner lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kita bisa sama-sama belajar, learning, dan juga saling share gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, hari ini izinkan saya sedikit memperkenalkan diri saya. Tadi Eko udah menjelaskan bahwa saya memang lulusan dari psikologi ya, dan juga mendapatkan sertifikasi dari coach ya. Nah, saya sebetulnya jurusannya adalah Psychological Industry dan Organizational, dan saya melanjutkan pendalaman untuk profesi HR-nya itu di Atmajaya, dan saya mengambil beberapa sertifikasi yang saya percaya bahwa itu akan mendukung perjalanan role saya terkait bagaimana kita mendevelop people gitu ya Bapak dan Ibu. Dan ini salah satu juga culture yang kita bangun yaitu learning agility, bahwa kita nggak bisa berhenti belajar. Kenapa? Karena change atau perubahan itu selalu ada. Bahkan hal kecil sederhana pun perubahan itu terjadi gitu ya. Jadi itulah yang membuat kita kenapa menginisiasi program dari Live ini Bapak dan Ibu. Nah, sedikit izinkan saya mengambil waktu Bapak Ibu untuk memperjelas atau mengenalkan sebetulnya IIRC ini apa. Nah, kita sebetulnya di keluarga Sinarmas tadi kita putar lagu ya Bapak dan Ibu, Sinarmas gitu ya, Song Sinarmas. Nah, kita adalah part dari Sinarmas sebetulnya. Nah, kita punya satu university atau institut yang lokasinya ada di Cikarang. Namanya adalah ITSB, Institut Teknologi Sains dan Bisnis. Nah, ITSB ini memiliki 10 program studi. Ada tambang, ada sipil, kemudian ada informatika, data science, dan lain-lain Bapak dan Ibu. Nah, untuk bagaimana kita memperkuat kehadiran dari ITSB ini, maka kita bentuklah namanya Executive Education, yang kita sebut sebagai ITSB Innovation and Research Center. Nah, ini kita menservis 4 main program utama kita. Yang pertama terkait talent pool, development center. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada kebutuhan tentang training-training, silahkan bisa kontak kita. Selain itu juga kita ada one stop HR solution. Beberapa klien kita meminta kita untuk membantu melakukan assessment. Mbak Tina, boleh dong bikin assessment untuk si level kami. Nah, kita bisa support di bagian itu. Atau misalnya untuk level manager, bisa juga Bapak dan Ibu. Selain itu juga kita ada juga klien-klien kita yang minta dibantu untuk melakukan restrukturisasi organisasi, kemudian melakukan change formation, dan juga maturity levelnya kita diminta untuk mengukur. Jadi ini adalah salah satu contoh-contoh untuk one stop solution kita. Nah, di bagian bawah ini kalau Bapak dan Ibu lihat, ini ada Innovation and Research Center dan Creative Digital Center. Dan the most important adalah bahwa kehadiran IIRC ini menjadi integrated learning and development ecosystem. Jadi, stay tune untuk tetap terkonek dengan kami karena program-program kami tidak hanya yang berbayar, tapi kita juga banyak melakukan program-program gratis, free seperti hari ini. Kenapa? Karena tadi kita ingin membentuk sebuah learning agility untuk nation, untuk Indonesia gitu. Sehingga kehadiran dari ITSB dan IIRC ini bisa dirasakan banyak oleh teman-teman yang ada di luaran sana. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, kembali ke topik kita. Kenapa kita ngebahas tentang change dan buat apa sih? Sebetulnya ini berangkat dari kita ngelihat bahwa perubahan itu emang selalu ada gitu ya Bapak dan Ibu. Kita baru aja melewati fase yang namanya COVID. Kemudian sekarang kita juga memasuki era teknologi AI gitu ya, di mana semua udah serba AI. Nah, kemarin kebetulan kita tim IRC ini baru memperkuat skill di digital marketing kita. Nah, ternyata untuk bikin copyright aja, untuk bikin storyline itu gampang banget sekarang. Dibantu oleh AI untuk bikin fundamental baseline-nya. Selanjutnya, apa fungsi human-nya? Human di sini mencoba untuk melihat insight-nya, mengambil key takeaway-nya. Jadi sebetulnya kita udah dibantu nih, dipermudah oleh teknologi gitu. Artinya apa? Artinya ketika kita embrace the change, kita bisa adapt. Adapt itu untuk apa? To grow. Nah, kenapa saya membuat gambar kalau Bapak dan Ibu lihat ini adalah orang yang lagi selancar. Kira-kira kenapa ya? Karena pada saat kita melakukan selancar, kebetulan saya pernah mencoba ini di Sibolga. Di Sibolga itu adalah apa namanya, sebuah wilayah di Tapanuli Tengah yang ada lautnya yang cukup kencang, dan biasanya banyak orang-orang luar negeri yang datang ke sana untuk belajar selancar. Nah, pada saat kita sebelum masuk ke laut, ya turun ke laut, yang pertama diajarkan adalah coba kenali dulu ini pola ombaknya kayak apa.
Nah, sama dengan perubahan, kita perlu melihat, oh bagaimana ini market, bagaimana ini eksternalnya, bagaimana kekuatan internalnya. Sehingga ketika kita bicara soal change, kita sedang berbicara tentang, yuk kita berubah, tetapi berubah secara mature gitu ya. Dengan pertama adalah melakukan mapping dulu. Nah, kalau udah kita lihat mappingnya selancarnya, kita lihat ombaknya, kita lihat arah anginnya, masuklah kita ke lautnya. Yang pertama kita lakukan di situ adalah latih keseimbangannya. Kenapa? Ya, kita udah tahu nih arah airnya kemana, ombaknya kemana, tinggal keseimbangannya aja. Nah, sama seperti change. Ketika kita sudah mulai embrace the change, maka kita perlu juga memastikan bahwa kita akan sustain menjalani change tersebut. Nggak gampang sih. Banyak tahapan untuk bisa menjaga keseimbangan Bapak dan Ibu. Nanti akan dibahas banyak oleh Mbak Debi ya, bagaimana kita bertahan, resilience, tetap bangkit, tetap kuat. Jadi kalau kita ngomongin resilience itu kalau saya gampangnya gini, Bapak Ibu ada bola ya atau bola basket ya. Kalau Bapak Ibu pantulkan maka dia bisa memantul lebih gitu ya. Artinya apa? Artinya ketika kita menghadapi perubahan, ketika kita menghadapi persoalan ya kita perlu justru menjadikan ya perubahan ataupun permasalahan tersebut dan upaya-upaya kita sebagai bahan untuk kita meloncat lebih tinggi gitu ya. Tapi bukan jadi kayak iklan gagal maning, akhirnya mundur secara teratur. Justru ya ketika kita menyadari ada satu cara yang kurang pas, itu membuat kita berpikir mencari alternatif solusi lain ya gitu. Nah, selain itu apalagi yang bisa kita lihat dari seluncuran atau selancar ini ya Bapak Ibu? Ketika kita sudah seimbang di atas ya, di antara ombak-ombak ini, maka ternyata kita perlu mempertahankan postur kita. Ya, artinya apa? Butuh latihan, butuh kesabaran, butuh di sini ketabahan. Ya, di sini kita sebutnya ada grit di situ. Nah, ini adalah the way yang kita yakini ketika kita menghadapi change, gitu ya, Bapak dan Ibu. Dan tentunya di dalam aspek-aspek yang tadi saya jelaskan masih banyak juga ya beberapa skill set yang perlu kita pahami dan mungkin nanti akan kita jelaskan. Nah, ini sebetulnya di program kami ada juga yang namanya Grit Leadership. Ini adalah salah satu flagship program kita. Beberapa klien kita sudah kita jalankan dan mereka cukup ngerasakan, oh iya ya, ternyata untuk bisa bertahan, untuk bisa justru meloncat, melenting lebih tinggi gitu ya, ternyata butuh juga nih yang namanya grit gitu. Nanti ada sedikit disenggol-senggol Mbak Debi juga ini nanti gitu ya. Nah, dan kenapa kita harus adapt? Karena perubahan itu selalu terjadi, Bapak dan Ibu. Ini saya ambil foto-foto lama lah ya, gitu kan. Kalau kita lihat dulu ya, zaman saya nih, ketahuan usianya. Komputernya gede gitu ya. Kalau mau masuk aja tuh, pakai harus ketik run DOS misalnya kayak gitu ya. Itu zaman saya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian sekarang kita lihat nih, bahkan ada tab, ya gampang banget ya, kecil, bisa dibawa kemana-mana. Kalau ingat ya, ada artikel dan banyak juga lah yang sempat dibicarakan oleh banyak bahwa dulu Steve Jobs bilang bahwa aku ingin membuat sebuah komputer yang bisa dibawa kemana-mana di rumah. Semua orang mentertawakan karena pada saat itu ya komputer itu gede dan berat dan nggak bisa moving. Dan ternyata sekarang lihat apa yang terjadi. Bisa Bapak Ibu. Kalau dilihat nih ya, kaset ya, kalau zaman dulu ya kaset, kalau udah kusut, maka yang kita butuhkan adalah pensil atau pulpen. Nah, ketahuan nih eranya. Siapa di sini yang masih menjalani era kita muter-muter tuh ya kalau udah kusut gitu. Terus telepon radio minta request kirim lagu dong buat gebetan gue gitu ya. Karena kita akses untuk musiknya juga nggak banyak zaman itu. Bu Agustina senyum-senyum, kayaknya ngerasa banget nih kaset muter-muter ya Bu. Udah gitu ditarik-tarik lurus gitu ya, di rewind kalau mau mutar nunggu ngek 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 ngek, baru bisa muter lagi, nggak kayak sekarang stop play mundur gampang banget Bapak dan Ibu, change gitu ya. Teknologi banyak hal ternyata perubahannya cepat. Sekarang AI ya, di company kita, kalau kita ngambil study case di T-Connect, kita sekarang membangun yang namanya AI culture, Bapak dan Ibu. Apa itu AI culture? Bagaimana semua karyawan kita itu embrace itu yang namanya teknologi, termasuk AI, gitu ya. Jadi menggunakan ChatGPT untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Tetapi kita ajarkan, wise-nya adalah tidak memakai plug ya, plug-plug apa yang dikatakan oleh si
ChatGPT. Justru kita coba disitulah fungsi tadi humannya itu Bapak dan Ibu ya. Akal kita ya, knowledge kita, disitulah kita coba pakaikan sentuhan-sentuhannya sehingga kita bisa juga akhirnya mengenali dan menyadari oh ini karya AI tapi ini karya gue gitu ya. Nah, tapi jadikanlah teknologi sebagai dasar atau bantuan tools enabler yang membantu kita untuk percepatan dalam melakukan tugas-tugas ataupun dalam memenangkan kompetisi hari ini gitu. Nah, di tempat kita ini udah dijalankan Bapak dan Ibu ya, udah 1 tahun kita buat kompetisi-kompetisi tentang AI. Nah, kalau Bapak dan Ibu misalnya nih ada yang kepikiran, oh mau bikin dong gitu, silahkan. Bisa benchmark atau bisa juga konsultasi dengan kita gitu ya, bagaimana ngebangun sebuah AI culture. Nah, kenapa kita ngebahas ini? Karena emang kita perlu yang namanya adapt tadi, adaptasi terhadap apapun itu perkembangannya. Siapa yang pernah duga Bapak Ibu dulu kita menghadapi ya COVID tiba-tiba dan itu merubah segalanya ya waktu itu. Kita jadi bekerja di rumah, kemudian kita di WFH kan ya Bapak dan Ibu semua behavior kita juga berubah gitu ya. Nah, tetapi ketika kita menjalani itu semua dengan pola ya, dengan penerimaan yang baik, akhirnya kita bisa survive. Dan itu menjadi part of dari justru work style kita hari ini gitu. Terutama kalau di grupnya kita ya, ada beberapa grup yang masih WFH hingga hari ini, yang masuk hanya 1 kali dalam seminggu gitu. Karena ternyata kenapa itu bisa terjadi? Karena waktu terjadinya perubahan pada era COVID ya, kita adapt terhadap situasi itu. Kita bangun sistem yang membuat walaupun kita jarak jauh itu bisa tetap kerja. Jadi tim saya di rumah WFH misalnya 3 hari gitu ya Bapak dan Ibu, it's fine. Tetapi kita bangun sebuah sistem, mekanisme, bagaimana kita bisa tetap mengontrol pekerjaan mereka dan bagaimana tetap jarak itu tidak jadi persoalan. Sehingga ketika COVID ya berlalu, ternyata productivity kita tetap meningkat dan bahkan terjadi efisiensi di berbagai lini seperti AC, ruangan. Kita sekarang udah nggak perlu ruangan Bapak dan Ibu gitu ya. Nah artinya apa? Artinya memang untuk membuat sebuah performance ataupun menghasilkan sesuatu yang lebih baik gitu ya, kita perlu menjalani beberapa step-step dan tadi balik ke topiknya embrace the change. Apa sih embrace the change itu ya? Dari tadi embrace embrace gitu ya. Bagaimana kita melihat, menyadari, oh ada perubahan. Oh iya, berubah ya. Nah, sekarang saya gimana nih terhadap perubahan? Oke, saya ada yang perlu saya adjust behaviornya. Mindsetnya perlu saya adjust gitu ya. Sehingga akhirnya apa? Menerima perubahan dan menjadikannya terintegrasi dengan diri kita. Tipsnya bagaimana nanti Mbak Debi lah banyak akan share gitu ya. Nah, at the end adalah kita coba benchmark terhadap satu grup yang menurut saya ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dia ya mampu bertumbuh dari 511 dolar US capital market menjadi 1 triliun US gitu. Kira-kira kenal nggak? Ada yang kenal nggak siapa Bapak ini? Coba diketik. Yang kenal, yang pasti dia bukan suami saya, Bapak dan Ibu gitu ya. Oke, bukan gebetan saya juga. Kira-kira ada yang tahu nggak? Coba, saya penasaran nih. Ada yang tahu nggak ya? Wow, Pak Ikrar luar biasa, betul. Jeff Bezos. Oke, siapa dia? Oke, ada yang tahu siapa dia? Coba Amazon, betul sekali. Kayaknya Pak Ikrar ini ngikutin ini ya perjalanan tentang si Bapak Jeff Bezos ini. Tunggu ya, saya klik dulu. Betul. Beliau adalah founder, executive chairman ya dan juga CEO Amazon. Selain itu dia juga adalah pemilik dari Washington Post, Bapak dan Ibu. Nah, ini kenapa saya ngangkat beliau ini si Jeff Pak Jeff ini ya? Karena ternyata beliau adalah orang yang menurut saya memiliki fundamental prinsipal yang paling cocok untuk change atau perubahan gitu. Nah, kalau kita lihat dulu ya, tahun 1094 ya, dia membangun sebuah bisnis ya online buku store gitu ya secara online yang dia remote lakukan di garasi ya. Ini dia buatlah online store gitu kan. Pada saat dia buka itu sempat ada beberapa yang mempertanyakan, menyepelekan. Emang bisa ya? Emang orang background IT bisa bikin kayak gini apa online laku nggak gitu? Ternyata dia bisa buktikan Bapak dan Ibu itu bisa berdiri dan cuannya
lumayan bagus waktu itu ya. Dan kemudian berkembang di tahun 1997 itu perusahaan yang dia bangun itu si Amazon ini IPO. Nah, harga sahamnya waktu itu per lembarnya juga sudah menarik gitu. Dan akhirnya dia masuk ke ranah tidak hanya buku tetapi masuk ke musik dan entertain. Nah, berkembang dia mulai banyak apa namanya masuk ke lini-lini lainnya seperti kalau Bapak dan Ibu tahu Amazon Prime. Nah, kita bisa berlangganan untuk mengakses musik dan pada saat itu memang itu sangat apa namanya hits lah ya, hype lah. Kenapa? Karena untuk dapat akses musik dan video itu susah sekali. Nah, beliau menginisiasi itu sehingga kalau kita ngomongin capital marketnya di Amerika, dia menguasai sekitar 98% gitu ya. Dan sampai akhirnya dia masuk ke ranah e-commerce dengan segala kelengkapan marketnya dan akhirnya pada 2018 sebelum dia akhirnya mundur ya, dia masuk menyentuh ya kategori 1 triliun US Amerika dan termasuk salah satu perusahaan terbesar juga saat ini gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat bahwa dia bisa survive, tetapi ada juga organisasi-organisasi perusahaan yang tidak survive seperti Nokia dan lain-lain, Kodak gitu ya. Nah, apa yang dia miliki gitu? Ini yang saya selalu suka gitu ya. Ada aturan yang namanya Day One. Pernah dengar Bapak dan Ibu ya mungkin ya. Di kantornya semua Dewan. Kalau Bapak dan Ibu buka blognya Amazon itu blognya juga adalah Dewan gitu ya. Apa sih sebetulnya Dewan ini? Dewan ini adalah bahwa kita perlu berpikir, bertindak selayaknya kita adalah startup pemula gitu. Jadi harus cepat, harus tanggap, harus bisa bounce back, harus resilience. Nah, ini adalah konsepsi Dewan. Kalau kita lihat lagi lebih dalam, konsep Day One yang ditanamkan oleh Amazon ya, Jeff ini adalah bahwa ada 4. Pertama, kamu nggak usah mikirkan bahwa kita udah bagus pertumbuhannya. Yang kamu perlu pikirkan adalah fokus kepada kebutuhan pelanggan hari ini. Sehingga produk-produk yang mereka keluarkan itu semua benar-benar adalah melihat dari kebutuhan pelanggan. Ya, pada saat beliau meluncurkan seperti AWS misalnya ya, cloud system yang itu juga termasuk penjualan terbesar gitu. Nah, dia sedang mengamati sebetulnya market ini butuh space ya, penyimpanan yang cukup besar. Nah, bagaimana ini caranya ya? Akhirnya dia membuat sebuah produk seperti ini. Dan pada saat mengeluarkan Amazon Prime itu juga dia melakukan riset sebetulnya terhadap pelanggan. Inilah yang membuat akhirnya keberadaan dari Amazon ini cukup menarik, cukup bisa. Sekarang perkembangan AI luar biasa. Amazon juga sudah mengadopsi AI. Kalau Bapak dan Ibu cari video di YouTube ya, kalau lihat warehouse-nya Amazon itu sudah benar-benar robotik Bapak dan Ibu. Ya, controlling dilakukan dari jarak jauh. Selain ini menjadi efektif efisien, ternyata ini juga meningkatkan ya yang namanya safety Bapak dan Ibu. Tapi bagaimana orang-orang yang bekerja di sana? Nah, orang-orang yang bekerja di sana masuk ke area kreatif, masuk ke area digital konseptor gitu. Jadi bukan lagi sebagai task worker gitu. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang digunakan ya. Tadi bahwa kita fokus ke customer. Kedua, tadi kalau kita bicara day one, cepat. Nah, maka si Amazon ini mengambil sebuah pendekatan, ambillah keputusan-keputusan secara cepat. Cepat tetapi sudah mempertimbangkan resiko-resikonya. Kita nggak bisa lagi nih menunggu birokrasi yang terlalu panjang ya gitu. Makanya banyak sekarang organisasi Bapak dan Ibu yang katakanlah traditional produk, contoh misalnya Tekonek. Tekonek itu mining energi, tetapi dia sudah mulai mengadopsi yang namanya multi apa namanya structure, support system, agile worker gitu ya. Kenapa? Karena emang sekarang birokrasi udah perlu diminimalisir. Kenapa? Dengan adanya holarki lah konsep-konsep seperti ini gitu kan, di mana semua mengandalkan cross, mengandalkan squad gitu ya. Squad itu adalah kalau kita bilang tim task force yang dibentuk ya dari beberapa orang-orang yang punya skill set dan punya keahlian tertentu. Nah, mereka inilah yang kemudian diminta mengerjakan satu project gitu. Akhirnya apa? Keputusannya diambil oleh expert. Nah, ini juga yang mendasari juga day one si proses di Amazon gitu. Dan yang ketiga yang paling menarik adalah jangan sampai nih katanya masuk ke day two.
Day two itu apa Bapak dan Ibu? Day two itu adalah ketika organisasi merasa bahwa mereka sudah perform, nyaman, dan merasa udah cukup. Dan akhirnya apa? Kata Jeff Bezos adalah, ini adalah awal dari kemunduran dan awal dari keberangkutan. Oleh karena itu, dalam prinsip Day One dia adalah tidak boleh masuk ke Day Two. Nah, ini adalah prinsip-prinsip fundamental yang menarik gitu. Dan ini adalah hal-hal yang saya sendiri sudah coba praktekkan bahwa oke, kita harus perlu untuk melakukan konsep Day One. Nah, kemarin sempat ketemu sama teman, dia sempat bilang, kalau Bu Tina ini mah orangnya hidup hari ini dan esok, nggak ada untuk lusa. Dia bilang gitu. Kenapa? Karena memang kita perlu mengambil keputusan-keputusan secara cepat dan harus langsung dieksekusi ketika kita believe dan sudah disertai juga dengan data. Data adalah fundamentalnya, makanya kita gunakan teknologi untuk membantu kita, Bapak dan Ibu, gitu ya. Dan change, perubahan adalah sebetulnya kesempatan untuk kita bertumbuh gitu. Ada yang bilang bahwa perubahan adalah momen di mana kita bisa ya unleash our potential yang kadang-kadang kita nggak tahu bahwa kita punya kompetensi itu gitu. Tetapi change nggak gampang juga nerimanya, apalagi ketika kita ada di day two atau merasa nyaman gitu ya. Nah, apa sebetulnya reaksi orang-orang ketika menghadapi change? Ini sedikit saya ambil dari teorinya Kubler-Ross, Bapak dan Ibu. Kubler-Ross menggambarkan bahwa ternyata ya ada tujuh reaksi orang pada saat menghadapi perubahan atau situasi tidak nyaman atau grieving. Awalnya ini sebetulnya develop dari teori grieving. Ketika ada yang kita kehilangan atau kita meninggal, ada reaksi-reaksi yang kita munculkan. Teori dasarnya itu 5, kemudian dikembangkan menjadi 7, Bapak dan Ibu. Contoh, shock itu adalah reaksi pertama. Waktu kita COVID, pertama shock. Ini, ya Allah banyak yang mati, kita shock. Dan pada saat kita shock, kita udah nggak sempat berpikir untuk memberikan reaksi ataupun sikap-sikap intervention tertentu. Kenapa? Kita dalam kondisi mentalitas shock gitu. Ini biasa dihadapi oleh orang-orang. Nah, pada saat kita di organisasi ingin melakukan perubahan, kita perlu mengenali, ini karyawan kita shock nggak? Kalau misalnya shock, maka perlu ada treatment-treatment tertentu gitu ya. Nah, apa itu? Ya, kita bisa melakukan beberapa pendekatan. Contoh misalnya, mulailah dengan share knowledge, apa yang kita hadapin. COVID itu apa? Waktu itu kan banyak tuh edukasi tentang COVID gitu. Nah, itu adalah untuk meredam yang namanya reaksi shock. Setelah kita shock, kita denial. Kita lihat berita, wah banyak nih korban segala macam gitu. Kita denial, kita bilang, ini dilebih-lebihkan, ini enggak lah, enggak sampai kayak gitu. Kita coba denial, menolak kondisi itu. Itu enggak ada itu sebetulnya, heran nih gitu. Nah, pada saat kita denial, kita enggak percaya dan kita mencari evidence-evidence yang mengatakan bahwa hal yang terjadi itu adalah tidak benar, maka kita akan masuk ke fase berikutnya Bapak dan Ibu, frustasi. Nah, ketika kita paham ini kita bisa ngelihat nih, apalagi HR bisa ngelihat nih apa yang terjadi dengan karyawan pada saat ada perubahan, ya. Pada saat teman-teman udah mulai denial, akhirnya frustasi. Frustasi itu apa? Mulai stres, mulai kita kelihatan nih secara mentality udah nggak sehat di company. Akhirnya masuk lagi ke level lebih dalam, depresi. Udah mulai nggak punya energi nih, bersemangat, datang ke kantor, ya udah yang penting absen, keluar gitu ya, gitu. Dan akhirnya ketika kita berada di depression, maka kita perlu juga lakukan beberapa treatment Bapak dan Ibu ya. Khususnya di HR nih ya, kita perlu spark motivationnya, kasih motivasinya, kasih pendekatan-pendekatan bahwa yuk kita bisa loh. Nah, company care loh, seperti itu ya. Dan akhirnya ketika motivasinya udah keangkat sedikit, orang-orang udah mulai nih, akhirnya mau deh coba-coba gitu ya. Nah, pada saat fase coba-coba itu, maka kita sebagai HR, sebagai leader, sebagai pimpinan, tugas kita adalah untuk mempersiapkan capability-nya terhadap perubahan yang baru ini. Dan akhirnya nanti setiap orang sudah punya capability, sudah mampu, maka dia akan mulai melakukan decision. Decision itu, oke, gua udah tahu caranya, gue lakukan, dan akhirnya itu menjadi behavior terintegrasi gitu. Nah, ini adalah sebuah
curve yang itu bisa aja ketika integration pada saat ada perubahan muncul lagi balik ke shock. Siklus ini bisa membantu kita untuk sebagai leader memapping apa yang harus kita lakukan, apa yang perlu kita lakukan pada saat terjadi perubahan-perubahan di organisasi atau di tim kerja ataupun bahkan di role kerja dari timnya kita gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang sebelum masuk ke sesi Bu Debi, saya pengen nih Bapak dan Ibu ya untuk coba dong sebentar kita berpikir 1 detik, 2 detik. Oke, saat ini apa ya perubahan yang ada dalam hidup saya? Yuk kita pikir. Oke, sedang menghadapi change apa ya di company, di organisasi? Sudah? Sudah ada? Sudah ya? Oke, nah sekarang kayaknya Pak Ikrar udah dapet nih apa nih yang perlu berubah, oh yang saya lagi hadapi terkait perubahan gitu ya Pak. Nah sekarang silakan di mapping Bapak dan Ibu pada kondisi perubahan ini ada di fase mana? Apakah shock? Apakah denial? Apakah lagi frustasi nih? Tiba-tiba nih ya, fungsinya diganti. Yang tadinya kita non-profit sekarang disuruh jadi revenue generator misalnya kayak saya. Tadinya support sekarang disuruh cari cuan gitu kan. Wah, ini perubahan nih. Saya di fase mana ya? Oh, saya di eksperimen nih misalnya gitu. Nah, kalau Bapak dan Ibu di fase mana? Nah, kita akan lakukan Mentimeter, nanti akan dipimpin oleh Mas Eko. Silakan Mas Eko, silakan di-share untuk Mentimeternya. Oke ya? Baik, Bu Tina. Oke, Bapak Ibu sekarang di layar sudah muncul Mentimeter. Bapak Ibu cukup buka browser masing-masing dengan mengakses menti.com. Lalu Bapak Ibu masukkan kode yang tertera di layar, yakni 37961913. Jadi Bapak Ibu cukup klik menti.com, lalu nanti masukkan kodenya 37961913. Nah, sebagaimana yang tadi Bu Tina sampaikan, Bapak Ibu cukup pilih saat ini Bapak Ibu sedang menghadapi di fase yang mana? Apakah shock, denial, frustration, depression, experiment, decision, atau integration? Wah, ada yang frustration nih, Bu. Oke, kita pilih dulu. Mungkin Bapak Ibu, oke, sudah 2 orang yang mengisi depression. Oh, oke, frustration 2, depression 1. Ya, kita masih tunggu Bapak Ibu yang lain boleh diisi. Oke, wah, frustration lagi nih Bu. Eksperimen, oke, eksperimen. Decision, good. Oke, kita masih tunggu Bapak Ibu silakan pilih untuk current conditionnya sedang berada di stage yang mana. Oke, eksperimen, oke, depression lagi. Depression lagi, oke. Eksperimen. Integration mungkin ada yang sedang di tahap integration atau mungkin shock nih. Kayak baru nih ada perubahan. Baru banget nih kemarin menghadapi perubahan jadi shock. Enggak ya? Oke, depression, frustration. Oke, baik. Eksperimen. Oke, which is good. Ada lagi, kita masih tunggu. Oh, baru Bu Tina. Baru ini ya Coach. Ada yang shock, baru kayak menghadapi perubahan nih. Kayak eksperimen, kita masih tunggu. Oke, ada lagi yang belum mengisi? Oke, kalau kita lihat ini cukup ini ya terdistribusi ya Bapak dan Ibu ya Mas Eko ya. Ini kalau kita Iya. lihat wah memimpin tapi eksperimen nih. Lagi nyoba-nyoba nih, udah mulai oke gua terima nih perubahannya gitu ya. Ini 7 nih. Wah, frustasi ngejar nih. Oke. Coba, wah, gue frustasi ini. Ini apa-apaan ini? Ya Allah, gitu ya. Kenapa harus gue yang disuruh cari cuan gitu? Kenapa bukan orang lain gitu ya? Atau kenapa gue yang disuruh ngerjain A, B, C? Padahal kan ada orang lain gitu ya. Frustasi gitu. Ada yang frustasi. Ada yang masih shock. Hah? Ini bener? Ini gue? Really? Gue yang harus ngerjain gitu ya. Shock ada juga gitu ya. Nah, ini distribusinya kalau kita lihat cukup bervariasi ya Bapak dan Ibu. Cukup happy juga artinya ini menunjukkan bahwa actually terhadap perubahan, terhadap kondisi yang kita hadapi, kita bisa memilih respon, kita bisa berada di tahap manapun. Yang paling penting adalah perlu
bagaimana kita untuk tetap resilience, ya. Bagaimana kita tetap menghadapi semua embrace perubahan-perubahan, tantangan-tantangan baru dengan lebih positif. Gimana caranya? Gitu ya. Nah, Mbak Debi ini mau cerita nih gimana caranya Bapak dan Ibu gitu. Benar Mbak Debi? Halo, ada Mbak Debi? Iya, iya Bu Tina. Siap, oke. Nah, ini Mbak Debi kalau kita lihat udah terdistribusi ya. Nah, sekarang ini Mbak Debi silakan Mbak Debi masuk ke topik yang lebih seri apa ya, bukan serius lah, santai yang enjoyable untuk ngelihat bagaimana kita tadi kalau ada di yang di eksperimen gitu ya, waktu mencoba satu dua nggak langsung menyerah, nggak langsung sedih ketika eksperimennya nggak berjalan dengan baik gitu ya. Nah, di sesi ini silakan Bapak dan Ibu, silakan Mbak Debi, saya kembalikan. Ya. Terima kasih Ibu Tina, terima kasih Mbak Eko. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya langsung izin share layar dulu ya. Sudah terlihat ya Pak Eko? Sudah, Coach. Sudah ya, ya. Jadi Ibu Tina tadi terima kasih ya kesempatannya juga untuk share di IIRC dan kepada peserta lain ya. Jadi Bapak Ibu tadi menarik ya, Ibu Tina terutama dalam 5 slide terakhir ya. Jadi bagaimana resilience kemudian kita kaitkan dengan individual dalam arti emotional response ya. Jadi kelihatannya Ibu Tina sudah membahas 50% dari topik saya ya, tapi tidak apa-apa. Kita langsung aja Bapak Ibu perkenalkan, izin saya perkenalkan diri dulu. Jadi saya Debbie Tanamal. Secara garis besar ini latar belakang saya hampir 25 tahun di bidang people development. Awalnya ini saya 10 tahun pertama di Binus Group ya, fokus di pengembangan people. Setelah selesai S2 ambil training and development, kemudian balik di sana 2022 fokus untuk pengembangan people development. Kemudian 10 tahun terakhir saya juga kebetulan sebagai konsultan, jadi kebetulan banyak membantu di various industri sektor yang diverse ya, dari rumah sakit, kemudian yayasan pendidikan penabur, kemudian ada juga di embassy, kedutaan gitu ya, kemudian ada juga di kementerian, dan ada juga di BUMN, ada juga di construction ya, beberapa perusahaan besar. Jadi saya juga sangat passionate di bidang self-development dan juga leadership. Jadi mungkin saya langsung mulai saja Bapak Ibu. Sebenarnya sesi saya ini ada 3 sesi besar ya, tapi saya lihat karena waktu, jadi nanti saya akan usahakan simple, padat, tapi interaktif. Jadi mohon partisipasi Bapak Ibu. Saya mulai dengan yang pertama dulu ya di chat box. Bapak Ibu tadi kita sudah dengar Ibu Tina sharing luar biasa tentang resilience ya, contoh-contoh yang ada. Pertanyaan saya simple, mungkin di chat box dulu ya, kita Bapak Ibu bisa sharing mungkin 2 menit. Menurut Bapak Ibu, resilient leader itu ciri utamanya apa sih? Mungkin bisa dituliskan di chat box ya. Ciri utama dari resilient leaders. Mungkin bisa sebentar ya, saya lagi intip di chat juga. Pak Ikrar, terima kasih Pak Ikrar, luar biasa nih ya. Dari tadi, wah semangat sekali nih, luar biasa. Selalu optimis. Jadi ada kata kunci optimis, berani, terima kasih. Kemudian Ibu Agustin, punya target yang jelas dan fokus. Nah, ini saya suka banget, saya suka kata F, fokus ya. Kemudian tidak mudah menyerah, give up. Kemudian Ibu Irma, tangguh. Oke, ada lagi mungkin? Ini lengkap semua nih. Jadi menarik ya Bapak Ibu. Saya sebentar, saya chatnya saya stopkan dulu. Jadi kalau kita lihat secara simple saja definisi, saya yakin Bapak Ibu semua udah aware, resilient itu intinya bisa bangkit, bisa beradaptasi gitu ya. Kemudian kaitannya dengan kalau kita bicara resilient sama adaptability. Karena kalau kita melihat di Singapura, contohnya, kalau Bapak Ibu masuk ke bagian skill framework di Singapura, Singapura termasuk yang number one ya di bidang indeks human performance. Resilient itu bukan skill, jadi yang dia jadikan skill adalah yang dia angkat adalah adaptability. Jadi simpelnya seperti ini, kalau kita lihat pohon, resilient itu akarnya. Tentu orang yang resilient itu yang sudah sering mengalami setback, kegagalan, kemunduran, dan itu sebagai learning process. Jadi kalau akarnya kuat, adaptability itu adalah rantingnya, ya, batang dan rantingnya. Dia kena angin apapun, dia tetap bisa
melaju dengan baik. Kayak tadi surfing yang Ibu Tina kasih perumpamaan. Jadi itu mungkin contoh yang paling simple. Resilient adalah dia punya ketahanan, dia punya kekuatan. Nah, saya ingin kasih contoh yang menurut saya cukup bagus gitu. Saya suka benchmark di suatu teori yang cukup ekstrim, yaitu di Navy SEAL Amerika. Jadi mereka punya pelatihan itu namanya Hell Week. Minggu pertama itu kayak minggu neraka. Karena yang bisa lolos biasanya mungkin 10% ya. Jadi di sini yang menarik adalah kalau kita bicara resilient, kita bicara optimal atau peak performance. Jadi kalau kita bicara resilient, kita bicara adalah optimal. Artinya, mau kondisi COVID, mau kondisi bagus, kita bisa tetap berjalan, kita bisa tetap fokus. Tadi saya suka pernyataan Ibu Agustin ya, tetap fokus. Intinya adalah apapun yang kita hadapi, kita bisa fokus, itu optimal. Kondisinya apapun kita nggak bisa kontrol, kita tetap bisa jalan walaupun cuma merangkak gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini mobil misalnya Formula One, ini kita nggak bisa pakai di Tamrin, kita nggak bisa pakai ke misalnya Bandung lagi tracknya atau apa, nggak bisa. Dia kondisinya sudah jelas, sudah ada pembatasan sistemnya, boundariesnya jelas. Nah, kita butuh optimal performance. Mungkin mobil ini sedan biasa gitu ya, tapi dia bisa di mana-mana ya, walaupun mungkin ini nggak, contohnya mungkin nggak tepat banget gitu ya. Tapi at least kita bisa ke Tamrin, bisa kemana, bisa ke Bandung gitu ya. Tapi walaupun mungkin agak batuk-batuk dikit. Jadi kalau kita bicara resilient yang lebih luas adalah, saya suka menggunakan rumus 2 menit resilient. Artinya, bukan cuma saat kita jatuh aja atau saat kita sedih aja, 2 menit kita bisa kembali ke fokus normal, tapi adalah ketika kita juga happy banget, euforia banget, kita menang sesuatu, kita juga bisa tetap kontrol emosi kita bisa kembali ke 2 menit, kita fokus to what next gitu. Jadi resilient di sini saya lebih suka rumusnya 2 menit tadi. Walaupun di dalam teori nggak bisa Bu 2 menit. Orang lagi kedukaan kok, orang lagi ini kok. Ya mungkin menitnya Bapak Ibu akan sesuaikan dengan scope yang dihadapi. Ya, jadi kira-kira itu untuk sesi awal resilience adaptability seperti apa. Ini, oh ya, yang berikutnya Bapak Ibu di chat box ya. Apa sih misconception yang sering kita dengar tentang resilient? Kan kadang-kadang ada juga yang belum tentu benar ya, atau banyak secara umum orang mengartikan padahal belum tentu benar. Kita buka waktu 2 menit ya Bapak Ibu. Misconception. Kira-kira apa sih misconception tentang resilient? Terima kasih Bu Tuti. Keras kepala. Pokoknya ngotot itu aja, tapi mungkin salah ya, menarik. Terima kasih. Ada lagi mungkin? Bapak Ibu? Saya tunggu 1 menit lagi. Pak Ikrar mungkin. Pak Ikrar saya jadi inget nih ya. Sudah 5 kali menjawab. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Miskonsepsi yang salah. Kita perlu tahu ini supaya kita juga jangan terjebak di sana gitu ya. Atau as a leader ya, kita pokoknya resilient harus begini. Tahan banting apapun kondisinya. Kita coba lihat ya. Oke, kalau tidak ada, kita next ya. Sorry, ada 2 nih. Ambisius. Oke, menarik ya. Ego. Ya, terima kasih Pak Denny, Pak Ikrar ya. Kita lihat ada 3 miskonsepsi yang umum ya tentang resilient. Yang pertama bilang bakat bawaan. Saya rasa di sesi ini kita udah nomor 1 ini kita ignore ya, kayak enggak. Kemudian resilient berarti bebas dari stres dong. Orangnya selalu bisa maju aja terus, dia nggak stres gitu ya. Atau yang ketiga pokoknya you harus bertahan apapun gitu ya. Tadi Ibu Tuti juga bilang keras kepala gitu ya pokoknya ya. Nah, kita lihat yang pertama. Resilient adalah bawaan lahir, bukan sesuatu yang bisa dikembangkan. Jadi di sini kalau kita lihat dari American Psychological Association dari sisi psikolog mengatakan bahwa resilient itu kapasitas yang bisa kita kembangkan, kita bisa tumbuhkan gitu ya, dan bisa dilatih. Tentu harus ada keterbukaan dan juga mau mencoba salah satunya ya. Yang kedua, resilient adalah bertahan dalam situasi buruk tanpa perlu berubah. Nah, ini yang harus hati-hati ya. Jadi resilient juga kita punya timer, kita tahu kapan saya harus berubah, kapan saya harus tetap di sini gitu ya. Jadi kita punya skill-skill tertentu, terutama kalau leader, itu nanti kita masuk di sesi 2 dari sini.
Jadi di sini bukan berarti keras kepala ngotot gitu ya, tapi kita juga harus tahu kapan kita harus angkat kaki gitu karena ini udah nggak bisa dilanjutkan atau kapan kita harus tetap fighting. Yang ketiga, resilient berarti tidak pernah merasa stres atau tertekan. Jadi stres itu ada dua ya, ada yang positif, ada yang negatif. Jadi kita harus aware kalau namanya resilient, kalau orang stres biasa aja. Jangan tanyakan kenapa kamu stres, why you are stress. Yang perlu kita tanyakan adalah ketika anak buah Anda stres adalah apa yang membuat Anda stres. Ya, karena definisi stres bagi dia bisa aja anger, frustration, atau banyak emosi-emosi yang muncul gitu ya. Jadi ini 3 misconception. Nah, kemudian saya mau kaitkan dengan resilient ini dengan bagaimana kita antisipasi gitu to the future. Apalagi di Indonesia kita lihat geopolitik 2 tahun terakhir ini cukup rame gitu ya. Kemudian di dunia luar 2030 itu petanya seperti apa. Kalau Bapak Ibu Google Future Skill 2030 banyak banget informasi. Kadang-kadang kita sendiri bingung, ini future skill-nya yang mana sih? Ada versi World Economic Forum, ada versi perusahaan A, ada versi consulting gitu ya. Saya sukanya riset yang mahal ya, artinya benar-benar 2 negara yang melakukan. Jadi riset ini adalah 2 negara, satu Amerika, dia lakukan 2019 tapi saya lihat masih relevan banget. Jadi dari Institute for the Future, kemudian dari Saudi Arabia, mereka punya yayasan khusus namanya MISK Foundation. Mereka melakukan survei, jadi ini mahal banget karena dia memilih 6 benua. Dari 6 benua pilih 6 kota yang mengalami disruption luar biasa. Dari 6 kota ini dia pilih 10 anak muda usia 18 sampai 35 sekitar Gen Z, Gen Y lah ya, yang sudah jauh di depan dari anak-anak seusianya. Kemudian setiap kota ada 10 orang dipilih, dia wawancara langsung dan muncullah. Pertanyaan saya sebelum ke sini adalah, saya stop dulu Bapak Ibu. Pak Eko bisa bantu Mentimeter? Menurut Bapak Ibu, kan kita sudah Baik, sering Bu. nih dengar 3 tahun terakhir ya, Future Skill 2030, menurut Bapak Ibu keterampilan apa sih yang paling penting bagi individu di tahun 2030? Mungkin Pak Eko akan bantu pakai Mentimeter, monggo Pak. Sudah muncul di layar ya, Bu? Sebentar. Kayaknya belum Pak, masih saya ya. Saya Oh, Ibu sudah ya. stop Oh, share sudah dulu. sudah Pak, sudah Ya. Sudah, Pak. sudah. Oke, Bapak Ibu boleh join kembali melalui menti.com dan masukkan kode 3796 1913. Lalu Bapak Ibu cukup masukkan satu respons, satu jawaban ya Bu ya. Ya, satu Keterampilan yang jawaban aja karena menurut Bapak Ibu Mentimeternya ini. paling penting di tahun 2020. As individual gitu ya, monggo. Yes. Tiga 3796 1913. Oke, mungkin masih pada mikir nih ya. Oh, adaptasi, agile, Adaptasi. grit. Oh, ada yang jawab grit. Menarik ini ya jawabannya. Udah 4 orang ya Bapak Ibu, monggo. Salah juga nggak apa-apa, namanya belajar ya. Yang terpikir langsung gitu. Komunikasi, collaboration. Oke. Adaptasi nih ya, komunikasi. Hari ini ada 50 peserta ya. Ya kita, wow. Mudah-mudahan bisa sampai 30 ya Bapak Ibu ya. Kita silakan apa yang terpikir aja, nggak usah terlalu di overthinking ya. Komunikasi, adaptasi. Oh, AI sudah mulai muncul juga ya. Silensi, oke, negosiasi. Wah, ini kayaknya banyak sales-sales yang lagi mikir nih ya. Negosiasi luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, kayaknya Mas Eko mungkin ini ya, kita di sini aja dulu. Terima kasih. Ya. Oh ya, masih ada lagi sebentar. Adaptasi, jadi yang muncul yang 3 besar ini, 4 ya saya lihatnya, adaptasi, agile, grit, dan AI. Terima kasih, kita akan, mungkin kita tunggu 1 menit lagi Pak Eko ya. Ya.
komunikasi ya. Oke. Baik, bisa difoto dulu ya Yuli, tolong. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembali ke screen dulu ya. Pak Eko, terima kasih. Dengan senang hati, Ibu. Nah, Bapak Ibu tadi saya tangkap ada adaptasi, kemudian collaboration, kemudian agile ya, kemudian grit gitu ya. Nah, kita lihat dari survei yang cukup mahal ini, sebenarnya Future Skill 2030 as individual artinya bisa adik kita, bisa anak kita, bisa juga kita gitu ya. Apa sih? Sebentar ya. Jadi dari hasil research ini muncul namanya SOS, 5 Spectrum of Skill. Di sini disebut spectrum of skill, artinya skill ini nggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Jadi ada komponen lainnya. Jadi yang Bapak Ibu tadi sebutkan misalnya adaptability, ada agile, ada grit gitu ya. Nah ini yang kelima di sini adalah keep it going. Ini kita bicara resilience. Jadi resilience muncul di salah satu SOS. Kemudian yang kedua adalah ini mungkin personal branding. Jadi ini cukup surprising juga. Wow, kita harus jual diri ya. Ini salah satu future skill karena Bapak Ibu bisa lihat sekarang itu TikTok, Instagram, Facebook, kita cuma 5 menit, mungkin 1 menit aja kita klik, kita udah bisa tampil gitu. Tapi jual diri di sini tentu portfolio kita gitu ya. Yang kedua, kita tadi juga muncul AI gitu ya, ya berteman dengan mesin, mau nggak mau kita harus merangkul gitu ya. Yang ketiga, ini kita bicara tentang community, networking ya, terutama dengan yang visi misi yang sama gitu ya. Kemudian yang keempat ini sangat penting, terutama kalau kita lihat di Indonesia, maaf ya, banyak sekali yang kalau terima message atau gambar atau whatever tuh main di forward aja. Nah, di sini make sense. Di sini bagaimana kita bisa benar-benar menganalisa, mensintesa informasi mana atau mungkin banyak banget informasi gimana bisa kita rangkum jadi satu. Jadi higher order thinking skill di sini problem solving, decision making ini sangat penting. Jadi Bapak Ibu, resilient ini memang kita tidak bisa ingkari lagi bagaimana kita bisa tetap waras di tengah orang bilang di tengah ketidakwarasan dunia atau di tengah unpredictable change gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari future skill tadi, mereka membagi resilient itu ada 3. Yang pertama, secara personal, kalau kita mau jadi resilient leader, secara personal kita juga evolving. Physical, emosional kita juga aware. Apalagi sekarang 5 tahun terakhir kita beruntung banget. Banyak sekali teori-teori tentang neuroscience. Dan itu luar biasa. Kita juga bicara tentang positive psychology. Itu banyak banget hal-hal yang bisa kita as a human memperkuat fondasi kita dalam emotional regulation. Yang kedua, kita juga sharing. Sharing ini artinya kita juga membantu orang lain yang kita nggak bisa sentuh secara face to face. Gitu ya. Dan yang ketiga, kita membentuk caring community. Walaupun nggak ketemu atau apa, lewat insight-insight yang kita sharing, itu mungkin menguatkan. Dan sekarang banyak banget di TikTok atau di IG ya, kalau kita follow account yang memang bagus banget, expert, itu memperkuat secara komunitas. Jadi, kalau dari sisi saya sendiri, dari sisi AlphaCode gitu ya, saya fokusnya satu, yaitu self-awareness. Jadi sebenarnya 2018 itu saya kebetulan pensiun dini dan saya lagi riset gitu ya, saya mau kemana nih, sudah bekerja lama, kayaknya bisa lebih banyak apa nih yang saya fokuskan. Dan waktu itu memang saya masuk di fase saya self-aware kembali di titik yang awal gitu ya. Dan saya survei, loh kok self-awareness muncul lagi? Bukannya ini hal yang biasa? Karena kebetulan saya juga pengajar karakter building, kan saya pikir, ya ngapain lagi belajar self-awareness? Bukannya kita mah udah tahu gitu. Jadi kemudian saya baca buku AI di sini 101, dia ngomong lagi self-awareness gitu. Saya tambah penasaran, ini apa sih gitu ya. Jadi pada level individual kalau kita bilang, Bu, gimana sih saya bisa bangun resilience saya as a individu deh gitu ya. Kalau kita bicara staff misalnya. Ya yang pertama, you self-aware nggak gitu. Nah, di sini Harvard ada mengatakan, the better you know yourself, the more resilient you'll be. Jadi Harvard sendiri, HBR sendiri ada beberapa survei dan juga ada beberapa pakar. Kemudian dari TD ini training and development, jadi saya juga mau melihat bukan cuma dari psikolog atau bisnis gitu, saya juga mau lihat dari proses pembelajaran gitu ya, bahwa building resilient leadership through self-awareness muncul lagi. Ini apa sih self-awareness? Apakah cuma SWOT aja gitu, strength weakness aja atau apa gitu? Jadi saya penasaran tuh di tahun 2018, itu sebelum COVID ya.
Jadi di sini kalau kita bicara self awareness, ternyata ada dua faktor, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Yang bahaya kalau kita dua-duanya low di internal dan eksternal, ya. Jadi apa sih self awareness yang internal ataupun yang eksternal? Sebelum ke sana, pertanyaan dulu nih, Bapak Ibu bisa dilihat di layar ya. Pertanyaannya mungkin di chat box saja. Apa saja ciri-ciri individu yang memiliki self awareness tinggi? Tinggi ya Bapak Ibu ya, mungkin bisa di chat 2 menit. Kalau di kantor gitu kayak bos saya yang self awareness tinggi kayak apa sih gitu. Saya kasih waktu 2-3 menit dulu memikirkan, tenang ya. Punya staff juga ada yang self aware banget loh. Kayak apa sih ciri-cirinya? Terima kasih Ibu Erna ya. Punya kontrol diri, oke. Kontrol ya. Peka, oke. Ini Ibu Desi udah masuk ke ya eksternal juga ya, peka. Mau belajar, terima kasih Bu Irma ya. Ada lagi mungkin 5 orang gitu ya. Orang-orang yang mampu mengelola emosinya. Ya, terima kasih Bu Nova. Ada lagi Bapak Ibu dari yang sudah disebutkan mungkin? Ya, tidak meledak-meledak kalau marah. Ya, sering banget kadang-kadang ya kita lihat pimpinannya keren gitu ya, pinter. Tapi waduh, pas kebakaran atau terpancing gitu ya. Baik, paham kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Ya, terima kasih Reki. Tidak berlebihan dalam bersikap. Mau mendengar orang lain. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, semua jawabannya benar ya. Kita lihat di sini dari literatur ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara self awareness, guru yang paling awal mengangkat ini adalah Bapak Emotional Intelligence Daniel Goleman. Jadi kalau kita lihat rumusnya EI itu ada 5. Dari 5 ini dia bagi 2. Pertama, kalau you emotional intelligence-nya bagus, secara personal kompetensi 3 ini ada nggak gitu ya. Yang kedua adalah bukan cuma tentang diri kita, tapi how we relate dengan others. Jadi emotional intelligence ini Bapak Ibu mungkin kalau saya analogikan kayak kita naik kapal ya, boat gitu ya, di ocean gitu. Waktu kita naik kapal, misalnya sebagai nahkoda, kalau kita bicara personal kompetensi, saya sendiri harus kuasai semua elemen dari kapal itu gitu. Tapi waktu kita bicara sosial kompetensi, saya sudah berhadapan dengan angin yang saya nggak tahu note-nya berapa, tiba-tiba wave, ombak atau apa gitu. Jadi EI ini mirip kayak kita bicara di tengah lautan, kapal di tengah lautan. Nah, kalau kita lihat tadi resilient di awal, ini saya kaitkan dulu dengan neuro karena nanti ujung-ujungnya masuk ke self awareness. Jadi kalau tadi resilient di awal, kita lihat dari psikologi gitu ya. 5 tahun terakhir kita beruntung banyak sekali expert di bidang neuroscience. Jadi kalau kita lihat di sini, resilient dari sisi neuroscience, Bapak Ibu bisa lihat mungkin ada 2 sumber. Yang pertama Dr. Dennis Charney ya. Jadi kemampuan otak untuk mengelola respons stres. Kita masuk ke dalam anatomi. Jadi kita bicara human mind, pikiran kita untuk bisa mengelola stres. Gitu ya. Yang kedua di sini Dr. Richard Davidson, dia kemampuan otak untuk pulih dari gangguan emosional. Tadi Bapak Ibu di chat juga sudah jawab, bisa kontrol emosi, bisa tidak meledak-meledak, bisa tetap calm. Kalau kita nonton filmnya James Bond, waduh, mau apapun dia bisa tetap kontrol gitu dengan baik ya. Jadi di sini saya tertarik banget 2018 gitu ya, udah 5 tahun saya tertarik banget self awareness. Saya ketemu satu guru, dia melakukan survei nih, 5.000 peserta dari 10 project, dia investigate. Kalau ditanya, you self aware nggak? Pasti rata-rata orang, iya gue self aware kok Deb, gitu ya. Tapi ketika kita kasih tes tertulis, kriterianya banyak, pas kita analisa, di sini dari hasilnya itu cuma 10-15%. Artinya definisi terminologi self aware kayaknya
Banyak yang mungkin pandang enteng atau nggak tahu gitu ya. Kemudian dari survei berikutnya dari Green Peak Partners dan Cornell University, dia periksa 72 eksekutif kelas atas. Ternyata prediktor terkuat kesuksesan itu adalah self-awareness. Ya. Jadi kalau kita bicara self-awareness dari beberapa research, orang pimpinan atau Anda punya staff yang self-aware, yang pertama dia bisa self-control dengan baik. Dia bisa fokus, kerjanya akan kreatif dan produktif. Decision making-nya cepat. Ada yang lambat terus berubah-berubah. Dia bagus, precise ya. Dia juga bisa menjalin relasi dengan baik dan biasanya mereka calon-calon yang promosinya cepat. Ya, jadi kalau di kantor tuh naik-naik terus tuh biasanya ini ya salah satunya. Nah, dari Alpha Code sendiri kalau saya melakukan survei dan juga coaching hampir ratusan gitu ya, eksekutif dan mid career, self awareness itu saya tidak batasi di SWOT ya, strength weakness, tapi yang lebih luas lagi. Jadi saya juga melihat values mereka di dalam hidup itu yang mereka pegang sebagai guidance itu apa. Jadi kalau milih bos, milih partner, milih teman bisnis gitu ya, milih staff, itu personal values-nya apa yang jadi pegangan. Karena kadang-kadang itu menjadi konflik kalau kita nggak sama. Dan bagaimana kita beradaptasi misalnya ya. Kemudian passion dia apa sih? Kita bicara yang sampai tua pun dia masih mau melakukan itu. Nggak dibayar pun dia masih mau melakukan itu. Apa sih passionnya? Kemudian purpose dia. Impact yang bisa dia berikan di luar dari keluarga atau family. Ke orang-orang yang mungkin tidak bisa balas balik gitu ya. Dan tentu yang paling basic ya personality. Karena ini tentang komunikasi. Terus kita bicara juga vision dia ke depan. Terus kita analisa juga skill karena ini penting sekali. Tadi terkait future skill as individual. Salah satunya make yourself known, jual diri. Kalau skillnya sendiri kita nggak strengthening, nggak bisa adapt dengan kebutuhan ke depan ya gimana gitu ya. Jadi self awareness-nya luas sekali Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan saya bikin buku di sini, jadi saya lebih mau fokuskan di sini kalau kita bicara self awareness, salah satunya adalah kita mampu juga punya yang di tengah tadi ya, inner genius, jadi human mind. Bukan cuma lihat yang di luar, tapi kita juga udah tahu nih kapan saya punya pikiran di hijack. Tiba-tiba ada pikiran kayak bikin kita khawatir, atau mungkin bikin kita takut, atau bikin apa gitu. Kita tahu kapan kita lagi di hijack. Dan kita tahu bagaimana kita harus self-regulate. Jadi itu self-awareness. Ya. Tadi di Ibu Tina punya apa survei Kubler-Ross ya, yang tadi emotional response terhadap change. Itu saya lihat tadi paling tinggi 8 ya, yang di frustration ya. Jadi mulai tahu tuh, apa yang membuat kita frustasi. Kemudian kita cari root cause-nya. Ya, jadi dari situ baru bisa ke tahap berikutnya. Jadi skill aware, bukan cuma internal tapi eksternal ya. Jadi ada 4 tipe nih kalau kita bicara self aware. Yang pertama adalah seekers. Internal low, dia nggak tahu apa-apa tentang dirinya, nggak begitu dalam gitu ya. Eksternal juga dia nggak tahu. Jadi kayak orang lagi traveling, mapnya juga kacau, nggak jelas gitu. Jadi yang ngikut aja. Fokus tujuan hidup juga kadang nggak jelas. Yang kedua, introspektor. Kuat banget, dia tahu banget dia punya kemauan, dia punya kekuatan, skillnya ini. Tapi dia nggak aware sama yang lain. Ya, jadi internalnya bagus, tapi eksternalnya dia nggak aware kalau dia ngomongnya tegas atau galak banget. Yang tim-tim itu ada yang mungkin baper lah, sakit hati atau apa misalnya. Kemudian yang ketiga, please people pleasers ya. Jadi dia tahu banget bosnya itu suka apa atau orang lain tuh suka apa gitu ya. Jadi dia menyesuaikan keinginan orang lain. Sehingga dia kadang-kadang nggak enakan. Selalu say yes gitu. Sehingga kadang-kadang dia burn out sendiri. Karena nggak berani say no, takut nanti orang lain terganggu, takut marah, takut dikritik gitu ya. Jadi ini kita aware nih 3 ini. Nah, kita berharap kita menjadi orang yang aware. Jadi kita tahu benar-benar tentang diri kita, tapi kita juga tahu tentang orang lain. Sehingga
Bapak Ibu dilempar di kondisi COVID, dilempar di kondisi apapun, you sudah punya fondasi yang kuat. How you adapt with people, karena secara internal dan eksternal kita udah tahu benar diri kita gitu. Ya. Jadi di sini kata kuncinya internal self-awareness ada 3. Mengenali diri, manajemen emosi gitu ya. Dan juga tujuan hidup di sini, life purpose, penting banget terutama untuk kita yang sudah ya di atas 40 gitu ya, supaya kita tetap bisa punya fokus, punya clarity gitu ya. Kemudian kalau eksternal, kita juga memahami point of view orang lain gitu ya, dan selalu mau minta feedback, terbuka terhadap feedback, dan bisa adaptasi sosial dan empati. Jadi mungkin itu yang self awareness. Maaf, ini saya cek waktu dulu ya, saya takut. Pak Eko masih sisa berapa menit, Pak? Saya takutnya saya kelamaan ngomong. Masih aman, Bu. Boleh dilanjut. Masih aman ya? Oke. Sekarang kita masuk sebagai leader, gitu ya. Terus sebagai leader berarti resilient sama nggak sih? Enggak. Sebagai leader, Anda punya scope yang lebih luas, punya tim yang lebih luas, dan punya policy system yang lebih besar. Jadi tentu beda resiliennya gitu ya. Nah, kalau sebagai leader, kita intip dulu nih. 2030, skill yang dibutuhkan sebagai leader itu apa? Tadi kan individual ada 5. Sebagai leader, apakah sama gitu ya? Jadi Pak Eko mungkin bisa bantu dulu, Mentimeter gitu ya. Apa sih keterampilan kepemimpinan yang paling penting menurut para CEO dunia? Jadi pertanyaannya cuma satu nih. Menurut Bapak Ibu, CEO dunia menurut beliau future skill 2030 satu aja yang paling penting itu apa? Andaikan you jadi CEO gitu ya, worldwide. Kalau pilih leader tuh satu yang paling penting untuk 2030 itu apa? Mentimeternya Pak Eko ya, sabar ya. Ya, sudah muncul, Coach? Ya, sudah. Sebentar. Oh iya, sudah muncul Pak. Oke. Bapak Ibu, Silakan apa Bapak yang Ibu terpikir boleh di... pertama kali? Kalau CEO ini menilai apa sih? Tidak usah overthinking, apa yang terpikir langsung saja ya. Komunikasi. Oke. Sudah ada 2 orang ya. Oke. Ini saya agak tunggu Pak Eko sampai 20 ya. Karena ini agak penting, 20 respon ya. Miss Yuli tolong di foto ya saya hasilnya. Menarik ya. Bapak Ibu, tolong partisipasinya ya. Yang terpikir saja. Oke, Pak Ikrar ada improvement ya. Problem solving. Oke. Menarik ya. Controlling. Wow. Silakan Bapak Ibu yang lain. Mohon partisipasinya. CEO melihat skill apa yang paling penting kalau dia cari leader? Number 1. Oke. Paling besar problem solving komunikasi. Oke. Masih ada lagi Bapak Ibu? 1 menit lagi ya. Komunikasi. Oke. Wah, udah 19. Terima kasih. Ya, problem solving lagi muncul. Baik. Terima kasih Pak Eko. Jadi di sini ada kata kunci problem solving, komunikasi, ada visi. Oke, menarik ya. Kita sekarang akan, terima kasih ya Pak Eko, kita akan lihat ke hasil yang dari survei ya. Jadi tadi saya lihat, yang saya ingat problem solving Bapak Ibu ya, kemudian ada komunikasi.
Ini ada 9. Jadi saya jelaskan dulu background-nya. Jadi future leader skill dan mindset for future leader. Jadi ada 4, ada mindset dan skill gitu. Saya sebutnya aja supaya gampang, 9 skill gitu ya. Nah, ini Jacob Morgan 2021 dia melakukan survei di 140 CEO. CEO-nya dari Fortune 500 ya. Jadi bukan yang maaf ya yang skalanya kecil, tapi yang benar-benar kita bisa reliable gitu datanya ya. Dari sini ada muncul 9 skill. Jadi mindset-nya ada 4. Yang pertama global citizen. Ini kalau Bapak Ibu lihat sekarang di sosmed misalnya LinkedIn gitu ya. 5 tahun terakhir di dunia itu lagi rame 3 kata DEI. Diversity, equalization ya, dan inclusive. Ini global citizen itu lagi rame trennya. Kemudian servant leader. Kemudian kita bisa jadi chef gitu ya. Kemudian yang berikutnya explorer. Ini 4 mindset. Kemudian kalau skillnya ada 5, ada coach. Makanya coaching itu rising terus ya, 7 tahun terakhir. Kemudian ada futurist, kemudian ada translator, ini bicara communication, kemudian ini teknologi teenager, friend with machine gitu ya. Dan ini Yoda, resilient atau salah satunya tadi self-aware gitu ya. Nah, dari 9 ini, tadi Bapak Ibu, saya ingat jawabnya ada problem solving, ada communication. Dari 9 ini Bapak Ibu, satu yang paling penting, futurist yang di sini. Jadi menurut CEO itu skill yang akan dia lihat nomor 1 adalah futurist. Tadi Ibu Tina sharing mengenai Jeff Bezos ya. Kita juga tahu Elon Musk, Tesla gitu ya, yang baru muncul mungkin 5 tahun belakangan. Padahal mereka sudah 25 tahun, bahkan sejak kecil sudah mulai dengan passionnya dan dia terus explore gitu ya. Jadi futurist ini, bagaimana leader itu sudah anticipate change. Jadi kalau AI sekarang sudah ada, sudah mulai ribut-ribut, mungkin yang futuris ini 2021, 2022 udah terjun gitu, udah aware gitu, udah baca-baca riset gitu ya, udah mulai mempersiapkan dirinya dulu dan timnya. Jadi dia bisa rangkul tren ke depan seperti apa, dia pelajari polanya. Tentu biasanya banyak riset, mereka melakukan banyak riset supaya nanti dia dan tim tidak kaget kalau ada perubahan, ya. Jadi futurist ini visionary, strategic thinker, dan adaptable. Jadi skillnya luas ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin saya skip aja karena khawatir waktunya. Nah, di sini yang saya mau tekankan adalah kalau lihat dari 9 skill tadi, kemudian kalau kita petahkan gitu sebagai leader, yang mana kita bukan cuma fokus ke people, bukan cuma fokus ke task, tapi 2 people juga. Nah, ini kalau kita gabungkan itu cukup unik. Belum sistem yang kita, maksudnya kita juga kerja punya budaya, sistem ya, macam-macam gitu. Nah, itu gimana? Jadi di sini saya menggunakan terminologi learning agility, kita adopsi dari Korn Ferry gitu ya. Jadi learning agility bukan masalah cuma oh dia belajarnya bagus, enggak gitu. Jadi kita bicara yang pertama di sini, saya menarik quote-nya di sini adalah kemampuan untuk menemukan solusi S ketika kita tidak tahu jawabannya. Nah, ini menarik banget nih. Saya ada survei, direktur-direktur yang naik ke level yang paling tinggi, itu ada satu komponen yang dicek, yaitu SE, self-efficacy. Jadi keyakinan diri. Walaupun dia tidak tahu jalannya, path-nya kayak apa, tapi dia yakin dulu. Karena pada saat kita sudah yakin dulu, kita bicara self-awareness otak, universe otak itu akan mendukung ke arah sana. Tapi jangan cuma yakin doang, tapi harus di backup tentu dengan science-based research dan sebagainya ya. Jadi learning agility ini sebagai success predictor dari orang yang bisa beradapt dalam dunia yang selalu changing. Nah, ada 5 komponennya Bapak Ibu. Jadi kalau sebagai leader mau memperkuat resiliennya, 5 ini. Yang pertama self-awareness udah masuk di sesi 1 tadi. Jadi kalau pemimpinnya sendiri masih A, I, U, E, O, nggak tahu dirinya bagaimana dia di hijack, nggak aware, terus juga nggak empati sama timnya, cepat meledak-meledak emosi, nah itu PR gitu ya. Yang kedua, mental agility. Ini kita bicara tadi Bapak Ibu bilang apa? Problem solving, decision making. Itu macam-macam. Kalau kayak pilot, situasinya kritis banget. Bapak Ibu di rumah sakit, kritis banget. Gimana? Decision making apa yang saya pakai? Itu beda konsepnya. Mungkin OODA gitu. Tapi kalau decision making yang biasa aja, yang sehari-hari, itu juga mungkin konsepnya, polanya beda. Nah, itu luas banget Bapak Ibu ya.
Jadi kita bicara mental agility itu problem solving, decision making, dia tahu, dia fleksibel gunakan yang mana. Yang berikutnya, tadi muncul juga dari Mentimeter, communication. Iya, people agility. Karena kita ngomong pakai apa lagi kalau bukan communication ya. Jadi ini terkait juga self-awareness, external awareness. Jadi tim kita minimal kita tahu lah dia punya personality. Kita tahu values dia apa. Kita tahu juga kegelisahan dia apa. Kita tahu juga aspirasi dia apa. Sehingga kita bisa bonding dengan baik. Nah, yang paling penting ini, yang keempat, yang kadang-kadang saya sering lihat ada bos-bos gitu ya, atau mungkin manajer, Bu, tim saya mau transformasi nih gini, tapi kok resisten sih? Kok ini sih? Iya, karena Bapak nggak siapin change agility-nya. Change agility di sini kita bicara change management plan. Bukan cuma dari sisi emosional, tapi dari sisi sistem. Karena kalau kita bilang change ada tiga. Yang pertama tahap unfreeze. Aduh, kita harus jelasin benefitnya apa. Kemudian kita tahu juga dia punya pain. Kalau ada perubahan ini, dia bakal merasa apa sih? Oh, kayaknya kerjaannya dia merasa khawatir atau apa. Jadi tahap unfreeze-nya kita harus tahu. Kemudian during change harus diperkuat. Mungkin training, knowledge skill-nya harus ditambah gitu ya. Mungkin di-appreciate skala kecil. Kemudian setelah change dia lewati, bagaimana kita bisa refreeze? Mungkin strukturnya diperbaiki, mungkin SOP-nya diperbaiki. Dan ini kan change agility cukup luas ya Bapak Ibu. Jadi makanya learning agility ini menurut saya penting banget dan kadang orang pandang enteng, orang pikir resilient mah mental aja gitu. Enggak. Kalau Anda as a leader ini 5 ini dan yang terakhir ada result agility. Jadi di sini situasi apapun Anda bisa tetap fokus. Tentu ini biasanya digabungkan dari beberapa hal di atas. Ya, jadi kalau mental agility di sini openness to change ya. Creative thinking, ability to see problem from various perspective. Jadi kita bicara problem solving, decision making, critical thinking, creative thinking itu ya, itu skillnya masuk di sini. Kemudian kalau people agility, as a leader, communication skill, tadi Bapak Ibu udah tulis gitu ya, empati, kemudian bagaimana bisa building trust gitu ya. Ini juga rumusannya beda-beda lagi kalau building trust ya. Kemudian change agility. Jadi jangan pikir-pikir kalau ada perubahan langsung aja geplak gitu ya. Nggak bisa. Mungkin ada waktu 3 bulan. Dia unfreeze dulu. Kayak es didinginkan keluar dari kulkas. Ya. Kemudian masuk ke change-nya gimana. Kemudian bagaimana dia bisa adapt during the change. Karena resisten yang paling kuat itu di tahap unfreeze. Apalagi kalau transformasinya besar-besaran atau mungkin sangat tinggi gitu gap-nya ya dengan current dan future. Jadi leaders who master change management build not just process but juga mindset that are resilient ya. Jadi kembali lagi mindsetnya akan kena. Jadi kalau result agility di sini dia bisa fokus dengan baik. COVID itu mungkin bukti ya. Perusahaan-perusahaan yang tetap bisa melaju, UMKM yang tetap bisa melaju, itu COVID salah satu contoh yang kita nggak bisa prediksi secara emosional dan segala macam itu udah drowning. Nah bisa nggak tetap di sini? Dan ability to work under pressure. Mungkin itu saja Bapak Ibu, cuma ada satu tips ya kalau mungkin mau difoto atau bermanfaat silakan. Jadi as a leader di sini mungkin ada 5 pertanyaan yang penting kita tanyakan gitu ya. Dari sisi self awareness, dari sisi mental agility. Apa pola pattern saya dalam mengambil keputusan gitu ya. Kemudian mental agility, bagaimana saya menantang pola pikir lama yang kadang-kadang maaf ya kita sebagai leader semakin banyak experience semakin kayak gue rasa gue paling benar gitu ya, agak kaku. Kemudian change agility, kadang every day is selalu ada changing gitu ya, bagaimana kita bisa dance with that gitu ya. Kemudian people agility, leadership saya misalnya sangat otoriter, bisa nggak kita dengan tim yang berbeda gimana, disesuaikan dengan kebutuhan dan komitmen tim gitu ya. Kemudian result agility, kalau tim mengalami kegagalan, apakah ada ruang gitu, ada space gitu untuk dia bisa tenang, dia bisa menerima dan juga bangkit. Jadi knowing yourself is the beginning of all wisdom. Jadi mungkin Pak Eko itu saja sharing saya Bapak Ibu, semoga bermanfaat ya. Saya kembalikan ke Pak Eko, monggo Pak Eko kalau ada pertanyaan silakan. Baik, terima kasih Coach Debbie dan Coach Tina atas materi yang luar biasa di pagi menjelang siang hari ini. Namun sebelumnya kita buka untuk sesi tanya jawab. Kami persilakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan
kepada Coach Tina atau Coach Debbie, bisa menuliskan langsung pertanyaannya di kolom chat, atau apabila ingin melakukan diskusi langsung, boleh raise hand, nanti kita open mic dan langsung bisa menanyakan pertanyaannya terlebih dahulu ke Coach Debbie maupun Coach Tina. Baik, kami persilakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan boleh untuk dituliskan di kolom chat untuk ditanyakan langsung ke kedua coach kita. Namun mungkin sebelum itu sambil menunggu pertanyaan, saya mungkin ada beberapa pertanyaan nih coach. Nah ini saya mau bacakan pertanyaan untuk Coach Debbie ya. Untuk pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan, itu sebenarnya ketika kita bahas tadi terkait dengan resilience for self and team ya. Sebenarnya mengapa sih coach, apa yang mendasari seorang pemimpin itu harus memiliki karakter resilience atau resiliensi? Dan bagaimana resiliensi ini menjadi penting dalam menghadapi perubahan atau ketidakpastian di masa yang akan datang. Silakan coach. Ya, terima kasih Eko. Jadi dua pertanyaan tadi ya, resiliennya itu kenapa penting? Dan yang kedua, sorry bisa diulang tadi, soalnya cukup banyak saya jadi distraction. Pertanyaan keduanya apa Eko? Yang pertama, kenapa pemimpin harus resilience? Dan yang kedua, kenapa Oke. itu penting dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian? Oke, mungkin saya rangkum saja satu gitu ya. Jadi kalau kita bicara resilient as individual dan juga leader, kenapa penting? Karena resilient ini kalau tadi saya kasih analogi di pohon itu adalah fondasi mental kita. Jadi secara emosional, kalau kita bicara individual, pohon tadi akarnya, secara emosional kita harus kuat dulu. Karena kita sendiri yang akan menghadapi berbagai challenge. Jadi diri kita sendiri itu pun dari keluarga, mungkin dari teman, dari bos gitu ya. Nah, kalau itu kita kuat, kita akan bisa adapt. Artinya adapt di sini ada perubahan apapun, misalnya teknologi baru atau mungkin sistem baru atau mungkin pimpinan baru, kita kayak ranting dan cabangnya tadi. Artinya kita bisa fleksibel mengikuti. Ya, jadi self awareness-nya tadi di resilient harus kuat, fondasi. Oh, kita tahu kita self aware. Kenapa saya dengan orang ini bentrok gitu? Oh, mungkin values-nya beda, personality-nya. Oke, itu nggak doesn't matter gitu. Kita bisa terus tiba-tiba di hijack juga secara emosi, tiba-tiba drain, ada masalah, bla bla bla. Anda bisa tahu, oh, saya lagi di hijack nih. Bagaimana saya bisa tetap fokus dengan misalnya 2 minute resilient. Nah, dengan itu kuat, kita bisa fokus. Di kerjaan bisa fokus, tadi bisa fokus, keluarga bisa fokus. Jadi mungkin kira-kira seperti itu, Eko ya. Oke, berarti tadi poinnya adalah sebagai fondasi ya, Coach ya. Ya, sebagai fondasi untuk kita bisa beradaptasi. Jadi resilient itu ada fondasinya. Kalau nggak ada resilient, boro-boro mau adaptasi gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Coach. Barangkali dari Coach Tina ada yang ingin ditambahkan? Boleh, boleh. Kan seorang leader itu adalah memimpin, bagaimana dia menjadi role model. Nah, jadi punya resilience seorang leader itu perlu karena dia juga akan menjadi contoh. Kalau misalnya ada perubahan, ada situasi tidak clear, ada ambiguity, ada uncertainty. Nah, seorang leader nggak bisa resilience, ya, stres. Nah, gimana timnya toh, ya kan? Sehingga memang menjadi kritikal kita sebagai role model juga untuk bisa memiliki resilience tadi, mampu menghadapi perubahan. Nah, selain itu apa lagi? Nah, kalau kita juga sudah mempraktekkan bahwa kita juga adalah seorang resilient leader, nah ketika ada perubahan, tim kita juga bisa kita bantu nih, kita coaching, kita mentoring gimana menghadapi situasi yang stressful tadi, yang depresi tadi gitu. Nah, kalau kita sendiri nggak bisa manage, nggak bisa mengatasi, gimana kita mau membantu gitu kan? Nah, oleh karenanya itu menjadi kritikal sebagai seorang leader menurut saya Mas Eko gitu. Selain itu juga pasti ngaruh juga dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Ketika kita menghadapi situasi yang nggak pasti tadi perubahan gitu. Tapi kita resilience, kita fokus, kita tabah gitu ya, dan kita kuat tadi kalau kata Mbak Debi, akarnya juga kuat gitu kan. Nah, sesulit apapun kita bisa ngambil keputusan dengan tetap punya awareness yang tinggi. Udah self awareness bagus, berarti kita udah bisa nih gitu. Nah, itu yang kenapa penting seorang leader gitu. Mm. Semoga bisa membantu menambahi. Oke, silakan. Baik, terima kasih Coach Tina. Oh, berarti tadi memang penting banget seorang leader ini punya sikap resilience, dan bagaimana resilience itu tidak hanya ditumbuhkan bagi yang bersangkutan sebagai leader, namun juga sebagai untuk timnya ya, Coach ya. Nah, saya penasaran nih Coach, ketika kita sebagai pemimpin, kita berusaha menjadi pemimpin yang resilience. Nah, namun
poinnya adalah tidak semua anggota kita itu bisa juga, atau bukan bisa juga, terbuka untuk menjadi resilience juga. Pasti kan kita dihadapi dengan ada anggota tim yang mungkin agak acuh terhadap perubahan, atau mungkin tadi ya belum di fase-fase yang masih apa namanya, belum siap menghadapi perubahan. Nah, bagaimana sih seorang pemimpin itu bisa menciptakan resiliensi yang tidak hanya ke diri dia sebagai leader, namun juga resiliensi ke anggota-anggota timnya agar resilience juga gitu. Mungkin boleh dibantu jawab dari Coach Devi atau Coach Tina. Iya, terima kasih Eko. Mungkin saya dulu ya. Jadi intinya bagaimana membangun tim yang resilient ya, yang tadi ada 5. Jadi mungkin yang paling penting kalau saya lihat dari beberapa perusahaan yang cukup banyak kami coaching gitu, yang paling penting itu adalah self-awareness dulu dari timnya. Karena kadang-kadang timnya juga itu nggak tahu. Personality yang paling simple, bagaimana nanti dia bisa berkomunikasi dengan orang gitu ya. Dan berkomunikasi ini kita bicara deep ya. Kita bukan cuma lihat secara surface dia begini, enggak. Kita lihat lebih dalam, yaitu dia punya personality DISC-nya. Dia tipe apa sih? Ada yang kalau kebakaran atau apapun masih diam gitu loh. Ada yang belum apa-apa udah panikan misalnya. Nah, itu juga kan sangat penting dalam everyday kita. Jadi self awareness ini luas banget. Saya sarankan sih mulai dari situ saja. DISC, personality, kemudian sebagai pemimpin kita harus tahu juga strength dia sama weakness-nya apa. Sehingga leveraging strength-nya itu untuk meraih opportunity yang ada. Jadi kita support dia. Kemudian weakness-nya bagaimana kita bisa avoid gitu. Maksudnya dikurangi. Jadi itu dulu. Yang kedua mungkin yang paling penting adalah change management strategy. Saya mau transformasi paperless misalnya. Oke, tahapnya ada 3. Pertama adalah unfreeze. Bagaimana supaya mereka siap, nggak kagetan. Oh, kita jelaskan dulu the why-nya, pakai cerita, pakai apa, diulang-ulang di berbagai meeting. Kemudian tahap change-nya, during change-nya, knowledge-nya, skill-nya. Dia butuh pengetahuan baru apa sih? Dia butuh skill baru apa sih? Gitu ya. Jadi di antara refresh sama change itu, kita lihat desire-nya. Wah, dia mulai tergugah nih. Dia mulai semangat tuh. Kita appreciate. Yang ketiga, kita masuk ke refresh. Ini biasanya sih cukup lama ya. Maksudnya sudah terjadi, kita mungkin sistemnya kita udah revisi, perbaiki. Kita tambah mungkin reward atau appreciation. Jadi mungkin kalau saya mau titipkan untuk di awal adalah 2 itu. Self-awareness sama change management strategy, Pak Eko. Oke, baik. Terima kasih, Coach. Dari Coach Tina, nih, tambahkan? Iya, sebetulnya udah ke-capture dari tadi penjelasannya Mbak Devi ya. Cuman saya mau nyorotin dari reaksi setiap orang pada saat mengalami perubahan ya tadi, ataupun kehilangan ataupun sesuatu yang tidak menyenangkan, bahwa ada fase-fase tertentu. Nah, bagaimana kita membuat resilience? Yang pertama adalah kita perlu mapping juga bagaimana maturity dari setiap timnya kita. Karena nggak semua orang ada di tahap katakanlah shock. Bisa jadi ada orang-orang yang ternyata dia udah integrate gitu ya. Dari awal emang suka perubahan gitu. Nah, setelah dilakukan mapping, maka coba ketika teman-teman melihat ada tim yang itu udah integrate atau misalnya udah bagus lah terhadap perubahannya, gandeng dia. Jadi jadikan dia salah satu change agent perubahannya. Untuk orang-orang yang masih di bawah, maka lakukan, pastikan shock itu kan bisa jadi karena ketidaktahuan informasi, bisa jadi karena memang dia cuma ngelihat dari satu sisi. Nah, yuk diajak komunikasi, buatlah forum-forum terbuka untuk mengkomunikasikan apa what happening, gitu kan? Terus kita mau kemana? Visinya mau apa nih? Kenapa berubah? What is it for me-nya? Dijelaskan kenapa aku perlu berubah. Sehingga yang tadinya takut akhirnya mulai terbuka nih, oh itu tuh good intentionnya, intensinya mau ke sana, tujuannya mau ke sana, oh manfaatnya buat saya ini. Akhirnya yang tadinya shock, akhirnya denial, bisa mulai acceptance, menerima gitu. Nah, pada saat kita melihat orang-orang ini udah mulai menerima, maka seorang leader perlu memperkuat. Caranya memperkuat adalah berikan rekognisi, lakukan cek rutin nih, monitoring ya. Misalnya, kita udah sampai mana nih perubahannya? Wah, small things di-appreciate gitu misalnya. Wah, Eko kemarin udah melakukan ini loh, thank you ya kok, ini bagus nih gitu kan. Kita akhirnya bisa nih tahap demi tahap untuk beradaptasi pada sistem yang baru gitu ya. Saya lihat misalnya nih kita menerapkan dashboard yang baru misalnya. Katakan kita pakai Tableau. Eko udah mulai nih masuk, yang lain masih kayak apaan sih ini pusing nggak mau kita pakai Excel aja. Tapi Eko udah mulai embrace nih. Nah, berikan apresiasi kepada Eko. Lihat nih Eko make gimana kok pengalamannya pakai Tableau. Enak sih Bu. Nah, itu akan memberikan pengaruh juga kepada orang lain gitu. Akhirnya orang lain juga mulai nih bangkit mau menjadi resilience gitu. Dan yang terakhir adalah jangan takut gagal, bangun itu mindset bahwa nggak ada failure.
Failure itu sebetulnya adalah merupakan feedback untuk kita bisa memperbaiki sesuatu lebih baik sehingga orang nggak takut gitu. Nah, itu sih salah satu yang memperkuat agar tim juga bisa resilience gitu kok. Oke, baik Coach Tina. Berarti tadi juga selain dari apa yang disebutkan, berangkat dari mindset dulu juga ya Coach ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi nih dari saya. Sembari nunggu, mungkin Bapak Ibu yang lain masih bingung, atau mungkin udah cukup jelas dan udah cukup resilience nih. Boleh nanti kalau mau mengajukan pertanyaan, kita masih buka pertanyaan, boleh dituliskan di kolom chat. Namun mungkin satu pertanyaan dari saya lagi. Nah, ketika kita menghadapi suatu perubahan ya, Coach ya, gitu biasanya untuk perubahan yang besar ya, barangkali kan kita dihadapkan dengan posisi sometimes kita tidak perlu, bukan tidak perlu, belum perlu beradaptasi dan juga kita perlu juga untuk bertahan nih. Nah, boleh nggak sih Coach di-share bagaimana cara seorang pemimpin itu tahu kapan harus bertahan dan kapan harus beradaptasi dengan perubahan yang dia hadapi? Mungkin boleh dibantu jawab, Coach. Silakan. Mungkin dari Pak Eko, mungkin dari saya dulu ya. Silakan, Coach. Jadi kapan tahu harus melangkah, kapan tahu harus stop? Mungkin saya nggak bisa jawab langsung gitu ya, tapi kalau bisa kasih clue adalah mungkin diperkuat dari decision making dan problem solving karena tergantung konteks sih. Jadi kalau root cause-nya juga sangat besar dan bla bla bla, mungkin ya kita harus gali sampai ke sana. Tapi kadang-kadang kalau dia cuma surface dan memang urgent kondisinya, jadi mungkin pakai kayak prinsip OODA gitu ya, problem solving yang ala pilot yang cepat, mungkin itu bisa dipakai. Jadi jawabannya adalah lebih ke sharpening kita punya problem solving dan decision making skill dan itu mungkin cukup luas ya. Jadi maaf saya nggak bisa jawab langsung to the point gitu ya. Oke, baik Coach. Terima kasih dari Coach Tina. Mungkin ada kan atau ada yang ditambahkan? Iya, iya, iya. Saya sepakat sama Mbak Dewi bahwa perlu dilihat lah ya gitu. Nah, tapi mungkin saya akan menyoroti dari sisi pendekatan Amazon ya. Apa yang dilakukan Amazon ketika mereka merubah bisnis modelnya? Ketika mereka melakukan perubahan, kapan mereka merasakan this is the time gitu ya, produknya apanya segala macam tadi. Yang paling penting adalah mapping customer-nya. Apa sih customer needs kita gitu ya. Customer itu nggak melulu sebetulnya bicara soal eksternal, internal juga. Kita lihat nih, internal customer kita ada yang ngeluh nggak dengan bagaimana kita mendeliver sesuatu misalnya. Ada nggak hal-hal yang dibutuhkan oleh customer kita, baik internal, eksternal? Ketika ada, maka itu adalah momen di mana kita sudah perlu untuk berubah, gitu. Contoh misalnya, sebuah multi finance industry untuk melakukan loan atau peminjaman, gitu ya, selama ini dilakukan seminggu. Perlu nggak berubah? Toh klien tetap aja datang butuh uang gitu kan. Nah, tetapi pada saat mereka melakukan yang namanya mapping kebutuhan eksternal, mereka lihat juga market kayak apa. Di sana di katakan di si kuning sana ya, peminjaman merek warna kuning tuh cuman butuh 3 hari, kita 7 hari, lama banget. Perlu nggak berubah? Perlu. Kenapa? Karena kita mau perlu melakukan competitive advantage. Kalau bisa dilakukan seamless, why not? It is the time gitu ya. Perbaiki prosesnya, bisnisnya. Berarti kan pengaruh terhadap role-role orangnya gitu. Ya. Nah, selain itu misalnya nih, kita udah lihat mapping orangnya, kebutuhan customernya. Yang kedua, kita sudah puas nggak dengan apa hasil yang udah? Ingat yang dibilang sama Amazon, foundernya apa? Day one. Kalau kita masuk ke day 2, di mana kita ngerasa semua sudah oke, sudah sustain, nggak perlu berubah, maka itu adalah ajang di mana kita akan memasuki era kemunduran. Jadi tetap lakukan yang namanya improvement, perbaikan, inovasi. Nggak ada batasan berhenti sampai di sini gitu. Dan di grupnya kita alhamdulillah itu yang dilakukan. Kalau kita lihat ya, 2010 kita cuma punya 40 company. Sekarang kita punya 250 company. Tadinya cuma 4.000 karyawan, sekarang 80.000 karyawan. Ini hanya satu pilar, contoh ya. Nah, ini apa? Ini bahwa kita embrace perubahan itu ya selalu mengikuti kepada kebutuhan customer. Gitu kok. Nah. Baik, terima kasih banyak Coach Tina, Coach Devi atas penjelasannya yang luar biasa. Kita dapat ilmu-ilmu baru nih di siang hari ini terkait dengan resilience dan bagaimana tadi resilience bisa ditumbuhkan bagi kita sebagai leader maupun juga sebagai tim seperti itu. Nah, mungkin
Oh, izin. Oh, ada yang bertanya. Sebagai karyawan baru, bagaimana cara mengatasi imposter syndrome atau rasa kurang percaya diri di tengah kompetitif teman kantor yang sudah profesional di tempat kerja? Wah, menarik ini pertanyaannya nih. Ya, 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 ya. Menarik nih. Oke. Silakan dari Siapa yang Coach mau Tina menjawab dulu? dulu atau Coach Debbie yang ingin menjawab? Boleh. Mau Coach Ibu Debbie Tina, dulu? Ibu Tina dulu atau saya terserah, saya nggak enak saya duluan tadi, dari tadi saya duluan, nanti Ibu Tina dulu, monggo. Boleh, boleh. Oke, gantian. Oke. Silakan. Jadi kalau kita balik ke konsep imposter syndrome, itu adalah sebetulnya sebuah gejala di mana seseorang itu mendiscounting atau tidak mengakui bahwa dia melakukan kontribusi. Nah, ketika ini dalam kondisi akut dalam psikologi ini bisa jadi disorder. Ini nggak boleh dipelihara gitu ya. Nah, gimana caranya? Saya karyawan baru di sana senior. Nggak apa-apa, nggak usah juga nyombongkan diri, tetapi jangan melakukan discounting. Discounting itu adalah itu bukan saya kok. Enggak, kalau bukan karena bapak saya mah apalah gitu. Bahasa basi yang akhirnya sebenarnya masuk ke dalam diri kita gitu kan. Saya tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal sebetulnya bisa gitu ya. Itu senior, ya beliau aja lah saya nggak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya kita nggak berani mencoba gitu. Nah, gimana caranya gitu ya? Yang paling penting dilakukan adalah berikan apresiasi terhadap diri kamu sendiri. Self awareness tadi kalau kata Mbak Dewi juga. Akui kamu, kenali diri kamu apa sih yang kamu miliki gitu ya. Dan at the end kamu hargai itu gitu. Kalau ada pencapaian-pencapaian kecil, misalnya nih nggak usah pesta, nggak usah apa, good job Tina gitu. Kenapa? Kadang-kadang kita butuh juga diberikan apresiasi gitu ya. Nggak mesti bahwa kita wah harus sesuatu yang outstanding gitu ya. Tetapi lakukan aja, akui aja apa yang sudah kamu lakukan gitu. Karena bahaya sekali imposter syndrome. Kenapa? Itu ketika kita biarkan dan akhirnya kita nggak pede dan apa yang terjadi di corporate kita nggak berani speak up, kita nggak berani nyampaikan ide, kita nggak berani memberikan sesuatu gitu. Jadi sebagai karyawan baru, kemukakan ide kamu dengan baik gitu ya, tapi dengan tata cara yang baik. Jangan kalau kita tahu ada gaya katak ya, apa gaya katak? Sikut kanan, sikut kiri, injak bawahan, jilat atasan. Hindari gitu ya. Nah, yang kita lakukan adalah perform terbaik, kasih ide-ide kreatif, tapi lakukan secara jujur, integritas gitu. Mungkin itu dulu. Mungkin Mbak Dewi mau menambahkan, silakan. Iya, jadi ini pertanyaannya adalah imposter syndrome ya. Jadi ada teori itu dari Dunning-Kruger. Jadi ada dua tipe nih. Ada orang yang maaf ya, mungkin ilmunya nggak terlalu pinter, tapi dia pede banget gitu ya. Tapi ada orang yang pinter, tapi banyak yang imposter gitu. Gue bisa nggak ya? Gue yakin nggak ya? Jadi kalau saya sih tipsnya simpel sekali. Yang pertama Bapak Ibu RCA dulu. RCA itu artinya root cause analysis dulu. Apa yang membuat Bapak nggak pede? Apakah karena skillnya kurang atau knowledge-nya, atau ada faktor internal, misalnya personality dia sangat feeling, sangat nggak enakan, takut. Nah itu dulu digali. Kalau dari situ udah tahu treatmentnya. Selama ini kalau dari klien-klien kami itu ada dua. Yang pertama adalah, oh ternyata dia kurang ilmunya. Jadi kalau sebelum meetings atau mau presentasi, dia ternyata harus lebih tekun lagi. Dia harus riset, dia harus cari lebih banyak sehingga kalau dia ngomong, ditanya apapun, dia tuh sedia appendix, sedia data. Jadi ada yang memang secara itu dia anggap, kalau meeting mah meeting aja lah biasa. Zaman sekarang udah nggak bisa. Meeting itu udah ada AI-nya, lu salah ngomong bisa dicek. Jadi preparation, knowledge skill diperkuat. Nah yang kedua, mungkin cek juga personality. Ternyata di semua aspek, you nggak pede. Nah berarti ada something yang digali. Oh saya terlalu feelingnya kuat banget. Kan ada tuh kalau MBTI bisa kelihatan ya. Feelingnya ternyata aduh semua selalu yes yes. Jadi takut takut. Nah kalau kayak gitu Anda harus pelajari cara keluar dari comfort zone-nya gimana. Nggak usah pikirin apa yang dipikirin orang lain karena Anda nggak bisa kontrol. Jadi fokus pada circle of influence yang kita bisa kontrol. Apa? Cari data, bikin presentasinya lebih keren, lebih tekun karena Anda baru. Yang lain udah 10 tahun. Anda cari mentor di sana. Jadi fokus yang bisa kita lakukan dalam kontrol kita. Nggak usah pusingin pikiran orang lain. Mungkin itu sih, ya. Baik, terima kasih Coach. Mungkin ini ada dua pertanyaan lagi kita bacakan lagi ya Coach ya. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana cara efektif menyeimbangkan antara menerima perubahan dan menentang perubahan yang tidak sejalan dengan nilai organisasi tanpa kehilangan kredibilitas di mata tim? Oke, mungkin ini dari Coach Debbie atau Coach Tina dulu yang mau jawab.
Bu Tina dulu, monggo Bu Tina. Sebentar. Oke. Bagaimana menyeimbangkan apa tadi? Menerima Menerima perubahan. perubahan dan Oke. menentang perubahan yang tidak sejalan dengan nilai organisasi. Oke. Menyeimbangkan. Sebetulnya gini. Perubahan itu perlu diterima gitu, apalagi di tempat kerja gitu ya. Boleh nggak kita menentang perubahan? Ketika perubahan yang terjadi di organisasi itu baik, nggak boleh dong menentang perubahan ya, gitu ya. Yang perlu kita lakukan adalah embrace perubahan. Tetapi yang mana yang dilakukan? Apakah langsung perubahannya secara besar, secara massal? Nah, itu yang perlu kita manage sesuai dengan resources yang ada, kemampuan yang ada gitu ya, sama kapasiti yang ada. Sehingga itu relevan dengan pertanyaan berikutnya. Gimana nanti kalau misalnya kita burn out saat perubahan gitu kan? Maka perlu memang kita aware yang mana kapasitas kita untuk bisa melakukan perubahan tersebut gitu. Nah, tapi boleh nggak sih sebetulnya menolak perubahan di tempat kerja gitu ya? Gini, ketika perubahan itu baik, positif, saya tidak menganjurkan untuk menolak. Kalau masuk kepada teori ya, teori Rose ya, itu sebetulnya kita masuk ke denial. Karena perubahan organisasi yang sudah ditentukan pasti perlu untuk diikutin gitu. Nah, bagaimana kita biar bisa pindah dari denial ya akhirnya ke acceptance tadi ya, ke komitmen, maka perlu beberapa hal yang tadi sudah kita jelaskan bahwa kita perlu menerima bahwa oh ya arah bisnisnya sudah berubah, cara kerjanya sudah berubah, skill saya memang belum punya skill di situ, saya perlu belajar minta training apa ya saya biar bisa adapt terhadap perubahan. Nah, itu justru yang dilakukan gitu. Bukan menentang gitu. Itu mungkin kalau dari saya ya. Silakan Mbak Dewi. Iya, ini pertanyaannya juga tadi saya sempat, wow, ini mungkin ada terminologi yang mungkin kurang tepat gitu ya. Saya setuju sih kalau perubahan di organisasi namanya kita sebagai tim satu kapal gitu ya. Ya kita harus melihat dari persepsi yang berbeda. Mungkin nilainya agak sedikit beda gitu, tapi kita harus memahami namanya adaptasi dibutuhkan. Saran saya untuk pertanyaannya ini kalau bisa mengacu ke teori Atkar ya. Atkar, ADKAR. Jadi itu nanti ada 5 tahapan. Mungkin dibaca lagi teori itu karena bagus banget untuk membantu individual respon dalam menyikapi change yang ada. Karena kalau di perusahaan biasanya ya udah given dan bagaimana kita sama-sama merangkul itu. Jadi maaf mungkin tidak bisa menjawab pasti tapi kira-kira itu ya. Terus yang berikutnya bagaimana membedakan antara membangun resilient dan sekedar memaksa diri. Oke, ini menarik. Kembali lagi self awareness. Cek lagi, you punya personality apa Bapak Ibu ya. Karena ada orang yang tadi saya bilang nggak enakan, people pleaser. Semua bisa nggak you? Iya, semua iya. Pulang rumah dia bingung, yang mana yang gue kerjain ya? Burn out sendiri. Jadi bangun juga komunikasi yang baik. Kalau Anda burn out atau apa, mungkin bisa ngomong dengan pimpinan. Atau mungkin Anda juga sadar diri dulu, korek diri dulu. Aduh, gue kayaknya masalah deh. Fokus nggak bisa, time management parah, planning nggak ada. Mungkin salah di gue ya. Oh mungkin saya harus upskill gitu. Jadi sebelum kita lempar ke orang lain, kita bercermin gitu. Apa yang bisa kita improve? Karena itu dalam kontrol kita. Ya, Iya, dan gini ya Mbak Debi juga menurut saya perlu kita bedakan antara resilience dengan memaksakan diri. Resilience itu ada keseimbangan sebetulnya di situ antara mental health-nya dengan bagaimana kita berusaha bekerja keras dan bertahan gitu ya. Nah, kalau maksain diri itu kadang-kadang kita nggak ngelihat keseimbangan itu. Yang penting kerja kerja kerja, padahal capacity diri udah nggak mau, udah lemas, udah capek, dipaksain diri. Itu bukan resilience gitu. Resilience juga adalah orang yang bisa menempatkan kapan dia harus istirahat, sehingga besok justru bisa lebih perform. Beda dengan yang tadi memaksakan diri. Ketika kita memaksakan diri, padahal sebetulnya kita udah aware bahwa kita butuh istirahat. Akhirnya apa? Akhirnya burn out. Nggak bisa dihindarin. Karena udah capek, udah lelah gitu ya. Tapi kita pengen memiliki miskonsepsi yang salah tentang resilient, bahwa resilience itu nggak boleh ngeluh, nggak boleh istirahat. Wrong gitu kan. Justru orang resilience itu dia tahu kapan harus istirahat, kapan harus bekerja, sehingga tadi burnout nggak terjadi gitu. Ya, nah itu. Jadi resilience itu salah satunya adalah tadi sehat ya, mampu menikmati gitu ya. Terus walaupun banyak kerjaan, tapi dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang mau dituju gitu, ada yang dituju gitu. Dan dalam milestone perjalanan untuk menuju ke sana, dia memberikan apresiasi-apresiasi pada dirinya sehingga dia tetap bertahan untuk memperjuangkan lagi sesuatu yang dituju tadi gitu. Mm-mm.
Oke, baik. Terima kasih banyak Coach Devi dan Coach Tina. Mungkin karena waktunya juga sudah memasuki jam 12, mungkin kita sudahi untuk sesi Q&A. Terima kasih Bapak Ibu yang tadi sudah mengajukan pertanyaan dan semoga menjawab dari apa yang sudah disampaikan oleh Coach Tina dan juga Coach Devi. Dan sebelumnya Bapak Ibu kami imbau yang masih join untuk dapat mengisi form evaluasi melalui link yang sudah disertakan di kolom chat. Dan Bapak Ibu dapat mengisi form tersebut agar bisa menjadi evaluasi atas pelaksanaan Leaders Insight Forum episode-episode berikutnya. Namun sebelum saya menutup kegiatan kali ini, saya ingin men-share, jadi kita akan ada bagi-bagi buku dengan cara Bapak Ibu dapat menuliskan rangkuman singkat yang mencakup satu poin yang Bapak Ibu pelajari pada sesi Leaders Insight Forum hari ini, kemudian manfaat sesi ini bagi individu dan as a leader. Bapak Ibu dapat memposting rangkuman singkat tersebut ke Instagram melalui Instagram Story dan juga mengetag @iirc.id serta @debby_tanamal_ph.d. Jadi ada dua akun yang harus di-mention, yakni @iirc.id dan @debby_tanamal_ph.d gitu. Dan nanti top 3 testimoni atau 3 orang terbaik dengan yang menuliskan rangkuman terbaik akan mendapatkan satu buku dari Alpha Code. Wah, ini menarik banget. Terima kasih banyak Coach Debbie atas supportnya dan kita akan menantikan rangkuman singkat yang nantinya Bapak Ibu bisa berikan di Instagram masing-masing. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, para insightful leaders yang sudah bergabung hingga akhir acara. Demikianlah tadi rangkaian acara Leaders Insight Forum untuk episode 3 kali ini. Terima kasih banyak Coach Debbie Tanamal dan juga Coach Tina Melinda yang sudah membersamai kita dalam 2 jam ini. Tentunya sesi ini menjadi insight baru yang akan kita bawa di bulan puasa ini di menjelang 10 hari terakhir Ramadan. Dan kita berharap kita bisa bertemu di Leaders Insight Forum berikutnya, tentunya dengan topik dan juga tema-tema yang jauh lebih menarik lagi di bulan-bulan berikutnya. Saya Eko Galih pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Terima kasih sudah bergabung di Leaders Insight Forum dan sampai jumpa di live berikutnya. Selamat Terima siang. kasih.